Aku baru saja mendapatkan kekuatan Sang Pencipta. Namun keesokan harinya, rumah sakit mendiagnosaku menderita kanker lambung stadium akhir. Untuk bertahan hidup, aku mengubah kebun buah di kampung halaman menjadi dunia miniatur di atas nampan pasir. Aku mencoba mempercepat evolusi dan perkembangan kehidupan, dengan harapan dapat menciptakan peradaban yang mampu menyembuhkan kanker. Nampan persegi terus dijelajahi oleh manusia-manusia kecil di dalamnya. Suatu hari mereka tiba-tiba terkejut menemukan dunia ini memiliki langit yang bulat dan bumi yang persegi. Bahkan ada raksasa super besar setinggi 10.000 depa. Ketika perkembangan peradaban tidak sesuai dengan harapanku, aku akan menghancurkan segalanya dan memulai dari awal lagi. Aku akan memberi setiap pahlawan peradaban satu kesempatan untuk bertanya padaku. Setiap kali mereka bertanya berapa hari yang kuperlukan untuk menciptakan dunia, aku teringat saat aku mengangkut tanah untuk membangun nampan pasir. Aku menciptakan tanah ini tepat selama 7 hari. Maka tersebarlah legenda bahwa Tuhan menciptakan alam semesta hanya dalam 7 hari. Di tanah ini legenda itu terus hidup. Peradaban silih berganti di nampan pasirku. Tapi siapa sangka, begitu banyak peradaban gemilang yang megah berasal hanya dari sebutir bakpao. Dulu di nampan pasir putih di kebun buah, aku membuat kolam selam buatan dan mengubahnya menjadi lautan dengan perbandingan air asin. Aku memasukkan banyak bakpao ras serangga ke lautan tengah ini dan mempercepat kecepatan pembelahan sel 10.000 kali lipat. Setiap hari di dunia nyata, di nampan pasir telah berlalu 10.000 tahun. Namun meski begitu, baru pada hari kelima, sel-sel tunggal ini mulai berevolusi menjadi beberapa plankton. Lautan tengah terlihat jelas menjadi keruh. Maka aku segera menetapkan batasan genetik, membatasi ukuran tubuh makhluk bakpao. Tidak boleh membiarkan makhluk ini berevolusi terlalu besar. Sore hari ke-6, setelah melewati lautan era Paleozoikum sel tunggal selama 5 hari sebelumnya, akhirnya muncul makhluk multiseluler di air laut. Hanya dalam beberapa menit. Seperti dokumenter ekosistem yang diputar dipercepat, spesies terus terlahir dalam hitungan detik. Lalu punah. Kemudian melahirkan generasi berikutnya. Tapi saat matahari terbenam, seperti yang kuduga, dunia nampan pasir mengalami kepunahan massal pertamanya. 12 jam ke-8. Berarti tempat ini akan kehilangan sinar matahari selama 5.000 tahun. Sejumlah besar tanaman air layu dan tenggelam ke dasar laut. Di bawah langit malam, tak ada tanda kehidupan. Lingkungan nampan pasirku terlalu kecil. Dasar makhluk hidup yang sedikit. Tidak cukup untuk berevolusi menjadi spesies baru yang adaptif. Tapi di lautku ini, ada sel tunggal ras serangga yang sangat adaptif. Setelah cahaya bulan menyinari selama setengah jam, sebuah warna biru muda menghadap ke arah bulan. Aku takjub luar biasa. Menamai tanaman ini sebagai rumput perak biru. Setelah berhasil melewati kepunahan massal pertama, tanaman ini mulai berevolusi dengan cepat dalam hitungan detik. Rumput perak biru dengan gila-gilaan beradaptasi dengan lingkungan malam, mengambang di permukaan laut seperti daun teratai, menyerap cahaya bulan di atas halaman secara luas. Setelah 1 jam berlalu, ia mengalami evolusi spesies puluhan ribu generasi, mulai membentuk berbagai cabang, bahkan mengembangkan 2 spesies yang berbeda. Sebagian rumput perak biru terus menyerap cahaya bulan, memperkuat efisiensi konversi. Sebagian lainnya justru berubah menjadi karnivora, mengandalkan penyerapan cahaya bulan, memancarkan cahaya pendar samar. Memancing rumput perak biru lainnya mengapung mendekat lalu menelannya. Mengamati sampai di sini, aku tak bisa menahan kekaguman akan ketangguhan dan keajaiban kehidupan. Tanaman air satu-satunya yang bertahan hidup ini, ternyata bisa bertahan di lautan malam, mengembangkan ekosistemnya yang beragam. Tiba-tiba saya mendapat ide. Berencana untuk mencatat semua ini. Lalu saya cepat-cepat mengambil buku catatan hitam. Membuka halaman pertama Genesis. Menulis, Dark Martial Chronicles. Langit dan bumi berubah drastis. Matahari terbenam, bulan terbit. Dunia jatuh ke dalam kegelapan panjang selama 5.000 tahun. 99% kehidupan laut mengalami kepunahan besar. Hanya Blue Silvergrass yang bertahan. Di laut yang gelap ini, Blue Silvergrass menjadi penguasa era ini. Melihat kolam yang telah menjadi laut kehidupan, diam-diam saya berharap. Selanjutnya adalah hewan laut. Sel-sel ras serangga saya akan berevolusi menjadi hewan laut apa. Saya tidak tidur semalaman, menunggu hingga fajar. Tetapi ketika hari ke-7 akhirnya dimulai, Blue Silvergrass yang berkembang pesat di malam hari cepat layu, yang terbiasa dengan cahaya bulan redup, seperti terbakar lalu tenggelam ke dasar laut. Dalam sekejap, Blue Silvergrass mulai mengalami kepunahan besar. Menjelang sore, semburat biru lagi mulai hidup kembali dari komunitas yang mati. Itu adalah Blue Silvergrass berbentuk bintang 5. Ia mengalami mutasi, berhasil lolos dari kepunahan besar ini, untuk beradaptasi dengan lingkungan sinar matahari kuat, mulai beregenerasi dari generasi ke generasi. Dalam beberapa menit saja, Blue Silvergrass ini mati. Lahir kembali dalam banyak generasi, berubah dari biru, akhirnya membentuk rumput laut bintang 5 biru hitam. Saya sangat terkesan. Menamai jenis ini Purple Shield Grass. Membuka halaman kedua buku catatan hitam. Menulis, Light Infinity. Langit dan bumi berubah drastis. Bulan terbenam, matahari terbit. Matahari terik selama 5.000 tahun. Blue Silvergrass yang pernah melewati Dark Infinity mengalami kepunahan besar. Purple Shield Grass dari garis lemah muncul mendominasi, menjadi tokoh utama era ini. Malam hari ke-7 tiba. Purple Shield Grass hidup aman di laut, mampu bertahan pergantian matahari bulan selama 5.000 tahun. Pada saat yang sama, fotosintesis banyak tanaman air, meningkatkan kadar oksigen air laut. Kondisi untuk kelahiran hewan laut sudah terpenuhi. Cepat,
Organisme bersel tunggal di laut mulai berevolusi. Yang paling baru muncul adalah makhluk berbentuk kumbang hitam. Pada titik ini, hewan laut memasuki panggung sejarah era evolusi. Saat melihat hewan muncul, saya akhirnya tersenyum lega. Membawa tubuh lelah setelah berjuang sehari semalam. Kembali ke kamar dan langsung tidur. Bangun sudah hari ke-8 penciptaan sandbox. Saya menemukan hewan laut sudah tidak puas dengan laut yang kompetitif. Berevolusi menjadi amfibi. Hidup di pantai yang tandus. Lalu saya cepat-cepat di belakang Light Dance Machine. Semalaman mencatat era ketiga Newborn Era. Ledakan besar berbagai hewan. Hewan laut pertama muncul. Kejayaan spesies. Hewan invertebrata mendominasi laut dengan kesadaran cangkang. Menjadi penguasa era. Tetapi tidak mendominasi lama. Hewan vertebrata lahir. Mengalahkan mereka dengan keunggulan kelincahan. Menjadi penguasa era newborn. Merangkak keluar dari lautan. Akan menguasai era yang panjang. Setelah menulis semua ini, aku diam-diam menutup buku catatan hitam. Meskipun Bakpao akan berevolusi menjadi makhluk darat. Tapi untuk berevolusi menjadi makhluk cerdas, entah masih butuh berapa lama lagi. Lalu aku mendapat ide cemerlang. Berencana meneteskan darahku sendiri ke dalamnya. Tapi ide ini terlalu berisiko. Dengan hati-hati aku memutuskan bereksperimen dulu dengan gen lain. Aku pergi ke kebun binatang. Dengan alasan tugas kuliah. Membeli sampel darah seekor simpanse. Saat aku kembali ke kebun buah, seluruh papan mikro pasir putih telah berubah menjadi dunia ekosistem kecil. Pegunungan dipenuhi semut hijau. Dataran ditumbuhi pohon-pohon aneh. Sungai pun ada hewan yang berenang. Aku masuk ke ladang percobaan putih yang luas ini. Akhirnya memilih makhluk berbentuk kumbang. Melepaskan mereka ke dalam. Ladang percobaan baru seluas 1 meter persegi. Menyuntikkan darah simpanse lalu mempercepat aliran waktu. Yang tak tahan reaksi penolakan darah semuanya mati. 2 hari saja puluhan juta spesies kumbang mati. Di antara kelompok yang bertahan, aku memilih sejumlah kecil dengan fusi darah paling sukses. Memberi nama mereka kera serangga. Bentuk kera serangga sangat mirip manusia. Tapi berbeda dengan manusia. Mereka memiliki zirah hitam bulat di punggung. Kera serangga giok hitam menghabiskan waktu 2 hari penuh. Papan pasir putih di kebun buah. Setara dengan 20.000 tahun telah berlalu. Beberapa spesies kuat muncul. Pohon-pohon menjulang ke awan. Banyak spesies raksasa lahir. Yang terbesar di antaranya adalah hewan darat dengan piringan hitam di kepala. Telah mencapai batas ukuran yang kutetapkan. Batas ukuran maksimal sebesar seekor kucing. Aku melepas ras kera serangga hasil eksperimen. Ke sisi selatan papan pasir. Sebuah ngarai besar dikelilingi pepohonan hijau. Ingin tahu di era seperti ini, bagaimana kera serangga akan bertahan hidup? Bersamaan dengan itu, aku mengatur kecepatan waktu papan pasir menjadi 100 tahun per hari. Keesokan paginya, aku buru-buru langsung menuju papan pasir. Mengamati kumpulan kera serangga itu. Yang membuatku gembira. Mereka sudah mengembangkan struktur kehidupan suku yang sederhana. Bahkan melahirkan budaya bahasa yang sederhana. Tapi yang mengkhawatirkanku, mereka terlalu lemah. Gen kuno mereka dari 20.000 tahun lalu. Sama sekali tak cukup untuk melawan hewan raksasa dari 20.000 tahun kemudian. Aku tak akan berdiam diri melihat kera serangga yang susah payah dikembangbiakan punah. Karena itu, aku memutuskan menciptakan benih peradaban untuk mereka. Aku memesan online pot mini perak dan pinus. Dan memesan sebilah pedang besar paduan logam. Dibuat sangat halus dengan ujung sedikit lebih kasar dari jarum. Saat kedua barang ini tiba, telah berlalu 1,5 hari. Bagi kera serangga, itu berarti 150 tahun. Saat ini ras kera serangga di papan pasir semakin langka. Hampir punah. Aku justru agak lega. Di era seperti ini, bertahan 150 tahun tanpa punah. Membuktikan mereka masih punya potensi. Lalu aku mengatur kecepatan waktu menjadi 1:1. Dan melangkah masuk ke dalam baki pasir. Saat itu, suku kera serangga hanya menyisakan puing-puing reruntuhan. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Lari cepat. Tempat ini juga tidak aman lagi. Cakar gelap datang. Beberapa kera serangga jantan menggeram. Menyuruh para wanita dan anak-anak di belakang mereka mundur. Sementara mereka sendiri mengayunkan tongkat raksasa dari binatang buas tak dikenal. Yang kini telah menjadi mangsa cakar gelap. Darah menyembur seperti panah. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, hatiku merasa tidak tega. Korban jiwa di suku primitif terlalu banyak. Dan seiring langkah besarku melangkah, kera-kera serangga yang sedang melarikan diri hanya merasakan bumi bergetar. Di dalam hutan purba yang penuh aura liar, banyak binatang buas terbang ketakutan. Sejumlah besar spesies melarikan diri keluar. Gunung dan sungai terinjak rata. Beberapa spesies yang kuat bahkan tidak sempat bereaksi. Sudah terinjak mati oleh kaki yang turun dari langit. Aku hampir menyusul para prajurit kera serangga yang melarikan diri. Beberapa ekor sebelumnya, yang sedang mengoyak mayat kera serangga, juga kuhantam mati dengan sekali injakan. Astaga, apa itu? Bagaimana bisa ada makhluk sebesar itu? Ia lebih besar 10.000 kali lipat dari evolusi monster raksasa beras putih terbesar. Bahkan dengan satu injakan saja sudah membunuh cakar gelap yang mengerikan. Para kera serangga menoleh melihat makhluk luas yang menjulang tinggi hingga menembus awan ini. Bagaikan raksasa purba yang menembus langit dan awan putih. Mereka berteriak histeris. Langsung lemas terjatuh ke tanah. Aku mengerti bahasa kera serangga ini. Tidak memperdulikan keterkejutan mereka. Karena baginya, aku setara dengan sang pencipta. Lari, cepat lari. Tidak mungkin lolos.
Kita hanya sebesar sehelai rambutnya. Banyak kera serangga yang melarikan diri terjatuh ke tanah. Tapi saat semua orang berteriak ketakutan, seekor kera serangga muda dengan keras kepala menatap ke langit dan berteriak padaku. Hai monster raksasa, apakah kau juga datang untuk memakan kami? Kalian telah membunuh ayah dan ibu, membunuh Daxiu. Mengapa kami begitu lemah? Aku agak terkejut dengan keberanian kera serangga muda ini. Maka aku tergerak hati. Kalau begitu, kaulah pilihanku. Dengan lembut aku mengulurkan tangan, mengangkat kera serangga ini di telapak tanganku. Kera serangga kecil ini hanya sebesar guratan telapak tanganmu. Ia mendongak. Sepasang mata raksasa setinggi 10.000 sang, bagaikan matahari cemerlang di langit. Karena terhadap spesies di dalam baki pasir, aku menyembunyikan wajahku. Mereka hanya bisa melihat wajah samarku yang memancarkan cahaya redup. Dengan satu tangan kudukung kera serangga mungil ini. Mataku tenang. Gilgamesh, apakah kau ingin mengubah semua ini? Kera serangga muda ini tiba-tiba gemetar. Ia berteriak kencang di atas telapak tanganku. Kau ternyata bisa berkomunikasi. Di dunia ini, ternyata ada raksasa setinggi 10.000 sang yang memiliki kebijaksanaan. Mengapa kau menyebutku Gilgamesh? Aku menopangnya dengan telapak tanganku, meletakkannya rata di depan mata. Menjawab dengan tenang. Namanya mengandung makna pengingat kebijaksanaan. Gilgamesh berdiri di atas telapak tanganku. Tiba-tiba menjadi bersemangat. Kita semua bisa berkomunikasi. Sama-sama makhluk bijaksana. Mengapa kau tidak menyelamatkan kami? Padahal kau begitu kuat, begitu agung. Monyet serangga tidak tahu apa sebenarnya diriku. Mereka hanya mengiraku makhluk bijaksana mirip binatang raksasa. Terhadap hal ini aku juga tidak berniat menjelaskan. Tanganku menopang Gilgamesh. Melangkah besar di atas gunung dan sungai. Banyak pepohonan dan makhluk hidup terinjak-injak. Aku membuat monyet serangga kecil di telapak tanganku ini melihat ke bawah. Suara bergemuruh, menggema di langit. Lihatlah dunia ini. Setiap spesies adalah setara. Kalian dan setiap tumbuhan, hewan semuanya sama. Mengapa aku harus menyelamatkan kalian saja? Apakah hanya karena kalian memiliki kebijaksanaan? Gilgamesh seketika terdiam membisu. Jika tidak, dia mulai berteriak putus asa. Lalu mengapa kau datang mencari kami? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Jangan berharap siapapun akan menyelamatkan kalian. Hanya diri sendiri yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Tapi aku bisa memberikan cara peradaban kepada kalian. Membiarkan kalian menyelamatkan diri sendiri. Gilgamesh berdiri di atas telapak tanganku, memandang ke bawah dengan terpana. Ini adalah pertama kalinya dia dari sudut pandang awan, memandang hamparan bumi yang luas ini. Gunung dan sungai mengerut di bawah kelopak mata. Banyak binatang berlarian dan meraung di bawah kaki raksasa, membentuk pemandangan luas yang sangat menakjubkan. Betapa indah dan fantastisnya pemandangan ketinggian ini. Betapa mengerikan sekaligus mendambakan kekuatan agung ini. Lalu dengan gemetar dia membuka mulut. Lalu apa itu peradaban? Aku tidak pernah berpikir untuk menjelaskan apa itu peradaban pada ras baru ini. Lalu berpikir sejenak, mengucapkan jawabanku. Peradaban adalah api, adalah pengetahuan, juga tatanan. Terutama kekuatan kuat dalam kebijaksanaan untuk melindungi diri sendiri. Mendengar kata kekuatan kuat, Gilgamesh menjadi agak melamun. Setelah meletakkannya di bahuku, kembali ke ngarai besar. Lalu menanam perak mikro yang kudapat dari tas di tanah. Ini hanyalah pohon perak setinggi 60 cm. Tapi bagi tanah mikro ini adalah pohon ilahi tak berujung yang menjulang ke awan. Mendongak melihat, kabut berkeliling. Mahkota pohon berkelok-kelok yang besar tak terlihat ujungnya. Jika ingin mendapatkan kekuatan peradaban, tunjukkan keberanianmu. Naiki pohon ilahi. Ini adalah ujianku untukmu. Ujian kebijaksanaan dan keberanian. Berkata, aku meletakkan pedang raksasa logam yang dibuat khusus, serta satu korek api yang direndam minyak tanah di atas pohon. Berpikir sejenak, aku juga meletakkan kapsul berisi gen rayap di puncak pohon. Ini adalah produk sampingan saat eksperimen menciptakan ras serangga. Suara bergemuruh kembali menggema di langit. Ini adalah 3 pusaka peradaban. Pertama, pedang penghakiman. Ia adalah senjata pelindung peradaban. Berbeda dengan spesies barbar yang menyebar di muka bumi. Spesies yang mampu memanfaatkan kekuatan alat, barulah pantas disebut spesies bijak. Kedua, obor. Membara dengan api yang menyala-nyala. Ia adalah jembatan penopang peradaban. Menguasai api adalah pencerahan peradaban. Ketiga, darah kekuatan. Hanya kesatria paling perkasa di dunia yang dapat menelannya. Bertahan melewati pencucian darah kekuatan. Kau akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Jika tak bertahan, kau akan mati. Jika ingin mengubah nasib bangsamu, panjatlah pohon dewa sebelum obor padam. Dapatkan 3 pusaka peradaban. Setelah berkata demikian, aku dengan lembut meletakkan larva kecil ini di tanah. Kemudian, dalam keterpanaannya, aku melangkah meninggalkan gunung dan sungainya. Saat melangkah keluar dari kebun, aku segera mempercepat aliran waktu di papan pasir 100 kali lipat. Korek api yang hanya bisa menyala beberapa detik ini, bagi makhluk di dalam papan pasir, akan menyala selama berhari-hari. Lalu dengan teropong, aku melihat jelas pemandangan di bawah pohon dewa. Gilgamesh kecil, dengan wajah penuh keteguhan memanjat pohon dewa. Di mataku, gerakan serangga kecil ini memanjat pohon. Cepatnya hanya menyisakan bayangan. Hanya dalam beberapa detik ia terjatuh berkali-kali. Lalu berusaha keras memanjat lagi. Saat 10 detik lebih, akhirnya ia berhasil mencapai puncak pohon dewa.
Namun sebenarnya, ia telah turun dari pohon dewa. Aku penasaran. Lalu menggunakan kekuatan penciptaan, mengulang kembali adegan di puncak pohon dewa tadi. Terlihat Gilgamesh menaklukkan pohon dewa, mengangkat tinggi pedang penghakiman, mengayunkannya melewati kepala. Ia memandang pemandangan makhluk di bawah pohon dewa. Cangkang tulang di punggungnya hitam berkilau. Wajah tegar penuh keyakinan. Kita juga memiliki kebijaksanaan. Masa depan kita juga akan seperti raksasa bijak itu. Setiap anggota suku memiliki kekuatan dewa yang agung, memiliki wibawa yang membuat banyak raksasa lari ketakutan. Aku harus memimpin bangsaku berdiri di puncak, menyebarkan api peradaban ke seluruh bumi. Puncak pohon dewa era kuno saat ini tercatat menjadi keabadian. Jutaan tahun kemudian, yang pernah ada di tanah ini. Makmur luar biasa namun singkat bagai kembang semalam. Dinasti kuno paling perkasa. Orang-orang menemukan dari penelitian arkeologi. Raja Agung yang gagah perkasa. Mengarung kidung pujian sejarah perkasa. Dokumen tertua ini. Kitab Kejadian. Catatan sejarah kuno perkasa menulis. Raksasa bijak setinggi 10.000 syang. Wajahnya suci. Datang dengan menginjak-injak gunung dan sungai bumi. Menurunkan pohon dewa mengadakan ujian kebijaksanaan. Memberikan 3 pusaka peradaban kepada pahlawan muda Raja Gilgamesh. Ketika aku bangun keesokan paginya, dunia di papan pasir kebun telah melewati 100 tahun yang panjang. Bagi Krasarangga dengan usia rata-rata 45 tahun, telah berlalu 2 generasi. Aku merasa sedikit berharap. Setelah 2 generasi, Gilgamesh si Krasarangga yang dulu masih hijau dan polos. Apakah dia sudah mati tua? Jawabannya adalah Gilgamesh yang asli. Apakah dia sudah mati tua? Jawabannya adalah tidak. Dia memberiku kejutan besar. Dalam 10 tahun pertama setelah kepergianku, Gilgamesh memimpin Krasarangga terus mengungsi. Dia takjub pada abad ini. Betapa ada hal-hal ajaib seperti ini. Api bisa memasak makanan. Bisa mengusir binatang buas di malam hari. Bisa memberikan kehangatan di malam yang dingin. Tak heran makhluk bijak berkata, api melambangkan asal-usul peradaban. Dan pedang pengetahuan itu, di tengah raksasa purba ini, adalah senjata yang tak terkalahkan. Dengan senjata tajam, Gilgamesh membunuh banyak binatang buas. Suku yang terpuruk bertahan hidup. Akhirnya memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam 10 tahun kedua, Gilgamesh melepaskan diri dari kepolosan. Menuju usia 30-an. Dia menjadi gagah dan tinggi besar. Menjadi pemburu terkuat suku Chongyuan. Disebut Raja Pahlawan oleh suku. Dia bahkan menggunakan api untuk membakar tanah agar subur. Memulai pertanian sederhana. Dia sangat sombong, angkuh dan kasar. Hanya aku yang paling berkuasa. Makhluk bijak menyerahkan 3 harta peradaban ke tangannya. Dia tahu dengan jelas, peradaban adalah warisan pengetahuan dan sejarah. Maka dia berani membuka tulisan sederhana yang mencatat sejarah ras. Menciptakan bahasa baru. Dia mengira dirinya adalah yang pertama. Pembuka dunia peradaban yang bijak. Maka sejarah peradaban yang dia ciptakan dicatat dalam buku. Dan diberi pujian. Dengan lancang diberi nama Kitab Kejadian. Dia memerintah dengan kejam, diktator dan otoriter. Tapi memiliki karisma pribadi yang kuat. Di sukunya dia memiliki 131 istri. Yang melahirkan keturunannya. Keturunan ini kebanyakan kuat dan perkasa. Mewarisi kegagahan dan kebijaksanaannya. Tapi Chongyuan rata-rata hanya berumur 3-4 tahun. Gilgamesh kini sudah 30-an tahun. Raja pahlawan yang dulu mahir bela diri. Kasar dan berjiwa besar. Telah mencapai masa tuanya. Di rumah pohon yang terbuat dari kayu. Api berkobar di perapian. Gilgamesh duduk dengan tenang. Di kursi besar yang ditenun dari bulu cakar gelap. Memandang api sambil bergumam. Itu adalah api peradaban. Yang diberikan makhluk bijak padaku. Sangat indah dan mempesona. Seperti benang sari merah yang melompat-lompat. Seluruh tubuh Gilgamesh yang gagah dan tinggi sudah menua. Dia menoleh memandang kepala-kepala raksasa yang tergantung di dinding. Ini adalah tulang belulang berbagai raksasa di tanah ini. Hidupnya sudah cukup gemilang, cukup cemerlang. Mewujudkan mimpi masa mudanya. Dia juga puas. Pemimpin suku berikutnya sudah ditetapkan. Adalah putranya, Altoria. Kemampuannya tak kalah darinya. Mampu memimpin seluruh suku melanjutkan kejayaan. Gilgamesh dengan jelas merasakan. Nyawanya perlahan menuju titik akhir. Kematian adalah hal tak terelakkan bagi makhluk hidup. Hampir saja ia pasrah. Lalu diam-diam ia mengeluarkan cairan kekuatan dari tahun-tahun silam. Berkata dengan desahan. Semua sudah tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Dahulu makhluk bijak berkata. Hanya kesatria paling perkasa di dunia yang mampu menelan harta ketiga ini. Apakah aku kesatria paling perkasa di dunia? Biarkan aku membuktikannya. Pahlawan di senja hari. Bola mata keruhnya sedikit terbuka. Sekilas teringat masa-masa kejayaan sepanjang hidupnya. Tiba-tiba ia meneteskan air mata. Diam-diam menusuk lengannya. Menuang cairan kekuatan ke atas luka. Rasa sakit tak terkira menerjang. Gilgamesh terguling-guling di tanah. Pahlawan senja ini sepanjang hidupnya mengalami pertempuran tak terhitung. Namun belum pernah terengah-engah sedemikian menyakitkan. Akhirnya ia bertahan melewati kematian. Pelan-pelan bangkit berdiri. Rambut panjangnya telah kehilangan warna asli. Berubah menjadi perak berkilau. Wajahnya sempurna muda bagai dewa. Kekuatan ini adalah di dalam rumah pohon.
Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Gilgamesh pada saat ini dapat merasakan dengan jelas kekuatan yang terus mengalir dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, di perkampungan suku, putra Gilgamesh, Altoria, sedang berdiri di tempat tinggi, mengangkat tinggi-tinggi pedang Ea, mengumumkan penerusan tahta kepemimpinan. Altoria bijaksana dan perkasa. Bakat dan budi pekerti lengkap dimilikinya. Dibanding ayahnya yang kejam dan angkuh, ia lebih mirip pemimpin yang bijak dan tenang. Gilgamesh juga menyadari hal ini. Maka di masa tuanya, bersedia menyerahkan posisinya. Namun sekarang, semuanya telah berbeda. Altoria sangat baik hati, sangat dicintai rakyat, memiliki rasa hormat yang cukup pada ayahnya. Tak pernah terpikir merebut posisi ayahnya. Tapi Gilgamesh tetap tak mengizinkan adanya potensi bahaya. Aku telah kembali. Posisi pemimpin tetap milikku. Hari ini, darah berceceran. Teriakan kesedihan bergema di suku yang ketat. Raja pahlawan Gilgamesh, putra mahkota kembali naik tahta. Hidup untuk kedua kalinya. Dalam masa kehidupan kedua Gilgamesh, 10 tahun pertama, ia memimpin rakyat menggunakan batu membangun rumah. Menyatukan kembali suku. Resmi memasuki zaman batu melawan makhluk raksasa. Gilgamesh yang tak menggunakan darah kekuatan. Memiliki gen rayap. Mampu dengan mudah mencabut pohon raksasa berusia ratusan tahun. Memiliki kekuatan mengangkat gunung. Ia memimpin rakyat melawan makhluk raksasa. Setelah peperangan selama 13 tahun. Memilih menantang keberadaan paling menakutkan. Di tanah luas ini, yang menyombongkan diri memiliki kekuatan terkuat di dunia. Makhluk raksasa beras putih Fenba. Fenba adalah penguasa tertinggi di era raksasa benua ini. Raja segala penguasa. Yaitu makhluk yang berevolusi hingga mencapai batas ukuran maksimum di San Bosku. Gilgamesh bertarung melawan Fenba. 3 hari 3 malam. Bumi terbelah. Ngarai runtuh. Ribuan raksasa di hutan berlarian ketakutan. Pada hari itu, Gilgamesh berlumuran darah. Satu tangan menggenggam pedang Ea. Satu tangan menyeret bangkai raksasa putih Fenba. Kekuatan tangannya saja mampu menyeret bangkai Fenba sebesar Bukit Weyo. Rakyat dari berbagai suku merasa sangat bangga. Tergetar hingga puncaknya. Mereka menulis pujian untuknya. Menyanyikan kekuatannya. Inilah raja pahlawan terkuat sepanjang sejarah. Aku akan mendirikan kerajaan. Saat kembali inilah. Memandangi rakyat suku yang sebenarnya. Tiba-tiba dia berkata demikian. Seketika suku itu bergemuruh. Sejarah ditulis oleh pemenang. Gilgamesh tidak mencatat kekejaman pangeran, melainkan menuliskan burung beonya dalam kitab kejadian. Dalam dinasti Yanli, mencatat burung beonya. Catatan sejarah dinasti Yanli menulis. Gilgamesh mandi darah kekuatan, mengalahkan raksasa legendaris Fenba. Batu-batu besar bergetar haru. Mendirikan negara kota pertama dalam sejarah. Kota Lishi. Waktu terus bergulir. Gilgamesh yang tak tertandingi di seluruh bumi, mulai fokus mengembangkan peradaban. Dia memerintah dengan tekun, bijaksana dan sangat karismatik, tapi juga kejam dan tak tertandingi. Dia menciptakan mata uang, menyempurnakan bahasa, membangun kota-kota, tapi juga dengan kejam membagi manusia ke dalam kasta. Dia menyusahkan rakyat dan menghamburkan kekayaan, mengirim banyak pahlawan menjelajahi batas dunia. Dia adalah raja pahlawan agung bagi rakyat, tapi juga seorang tiran sejati. Tahun ke-87 dinasti Yanli. Gilgamesh berusia 127 tahun. Ibu kota Lishi mencapai populasi mengerikan 10 juta. Ribuan budak diperdagangkan di sini. Bahkan dibangun arena pertarungan. Kaum bangsawan bersenang-senang di sana. Rakyat suku masa lalu telah tiada. Ratusan tahun berlalu. Keturunan anak cucu telah melupakan kesulitan dan perjuangan nenek moyang. Dalam kenyamanan, mereka perlahan membusuk. Namun Raja Yanli masa lalu tetap waspada. Di istana Lishi yang gelap dan suram, seorang pria tampan dan perkasa berdiri tenang di depan tahta tulang indah. Di sisinya pedang legenda yang tak pernah lepas. Pedang Ea. Yang mulia Raja Yanli, penguasa negara kota Gilgamesh. Kami telah menjelajahi seluruh bumi. Menteri istana, utusan bintang, Han Ming, dengan penuh semangat bercerita. Seluruh bumi ini. Bagaimana dunia kita sebenarnya? Gilgamesh menatap menteri di depannya. Pandangannya yang tajam, seolah menembus langit biru di luar istana. Para pahlawan yang dulu menjelajahi dunia. Para pejuang pemberani yang menjelajahi dunia kala itu. Berangkat dari segala penjuru. Menghabiskan waktu puluhan tahun. Banyak yang tewas dan terluka dalam perjalanan pulang pergi. Akhirnya hari ini mengetahui bentuk seluruh dunia. Istana Han Ming bahkan memiliki goresan kuas yang luar biasa. Dunia kita berbentuk persegi sempurna. Langit adalah danau awan yang tak terhingga tinggi. Tanah adalah persegi empat sempurna. Di tengah adalah lautan yang sangat luas. Sekelilingnya adalah pegunungan dan sungai. Di atas tanah yang sangat indah ini, di bumi yang luas, mengendarai makhluk terbang tercepat sepanjang garis lurus. Berkeliling dari ujung ke ujung dunia. Juga membutuhkan lebih dari 20 tahun. Gilgamesh di atas tahta terdiam sejenak. Berkata, baik, mundurlah. Baik, yang mulia. Han Ming bangkit dan pergi. Tiba-tiba berhenti. Menoleh memandang raja mereka dengan penuh kekaguman. Raja pahlawan yang agung ini memimpin mereka keluar dari gua. Membuka permukiman. Dari zaman pertanian masuk ke zaman batu.
Lalu memasuki zaman kota negara. Dia membantai raja makhluk mengerikan Fenba. Memimpin satu peradaban demi peradaban. 30 tahun lebih yang lalu. Han Ming masih seorang pemuda pengembara. Dipanggil Yang Mulia ke istana. Diperintahkan menggambar peta geografi kota negara. Hingga 30 tahun kemudian, kembali ke kota Raja Martir menyelesaikan tugas. Dia bukan lagi pemuda, melainkan orang tua yang gemetaran. Mata yang keruh. Orang tua yang gemetaran. Mata yang buram. Tidak akan hidup lama lagi. Tapi Yang Mulia tetap seperti dulu. Sama sekali tidak ada bekas waktu yang berlalu. Betapa agungnya raja ini. Han Ming menggigil. Matanya penuh kegilaan. 100 tahun lebih ini. Yang Mulia tidak lagi menunjukkan kekuatan. Kekuatannya sudah tak terukur. Mungkin di masa depan, Raja Abadi yang panjang umur ini akan memimpin rakyat Yanli. Masuk ke zaman peradaban berikutnya. Dunia kita berbentuk persegi sempurna. Setelah istana kosong, Gilgamesh teringat kata-kata ini. Menghela napas panjang. Dia membelai pedang besar di sampingnya dengan lembut. Seperti kekasih yang menemaninya sepanjang zaman. Kekuatan artefak hidup sudah kukuasai. Darah kekuatan juga sudah kupahami sepenuhnya. Tapi kuselidiki seluruh dunia. Tidak menemukan cara pembuatannya. Gilgamesh berbisik. Penuh kekaguman membelai bilah pedang. Bahan apakah ini sebenarnya? Tulang makhluk raksasa apa? Atau karya peradaban mana? Sangat disayangkan. Dunia ini akhirnya bukan dunia sesungguhnya. Aku tidak menanam biji dalam baki pasir. Maka peradaban dalam baki pasir hanya bisa berhenti selamanya di zaman batu. Dalam pemahaman mereka tentang dunia, tidak akan pernah ada kata logam bagi dunia ini. Bahan yang berkilauan ini kuat tak tergoyahkan. Sungguh misterius. Perkasa dan satu-satunya telah menemukan ujung dunia. Namun tetap tak menemukan sang bijak agung masa itu. Perkasa dan satu-satunya telah menemukan ujung dunia. Namun tetap tak menemukan sang bijak agung masa itu. Di manakah sebenarnya ia hidup di dunia ini? Peradaban yang dimiliki makhluk bijaksana raksasa. Sungguh sulit dibayangkan. Pedang Ea yang dihadiahkan padaku ini, walau membuatku bagai mendapat harta karun, namun pedang suci yang membuka seluruh peradaban ini, bukankah juga memperingatkanku? Kekuatan bernama peradaban. Hanya sebagian saja yang kukuasai. Sisanya adalah ketidaktahuan. Seperti pedang ini. Rahasia cara pembuatannya membuatku merasa sangat takut. Pedang Ea bagai pedang tergantung di atas kepala. Semakin tinggi tergantung. Mengikuti di atas kepala. Setiap saat bisa jatuh. Mengambil nyawaku. Kekuatan peradaban sungguh membuat orang mendambakan. Gilgamesh duduk di tahta, bagai singa tidur yang lama terbaring. Matanya perlahan memandang ke kejauhan. Sekilas teringat, ratusan tahun yang lalu di masa lampau yang panjang, sosok besar nan agung masa itu, raksasa super tinggi menjulang. Seluruh tubuhnya bercahaya, lahir dalam kesucian. Telapak tangan yang lebar menopang diriku yang masih kecil, memandang gunung dan sungai di bawah, memberikan 3 pusaka peradaban padaku. Ini adalah pemandangan yang takkan ia lupakan seumur hidup. Masih jelas terbayang, seolah baru kemarin. Sayangnya, hidupku akan mencapai akhir lagi. Darah kekuatan tak lagi berpengaruh padaku. Aku ingin hidup untuk ketiga kalinya. Makhluk bijaksana raksasa yang agung. Aku ingin bertemu denganmu lagi. Namun sayang, pada saat ini, aku sedang mengobrol dan makan dengan adik perempuan tetangga. Tidak mendengar doa Gilgamesh. Tentu saja, bahkan jika mendengar pun aku takkan menghiraukannya. Hidup yang menua akhirnya akan mati. Tak ada yang bisa abadi selamanya. Gilgamesh telah menjalani hidup legendaris yang bahkan membuatku iri. Berkilau di sepanjang hidup. Disorot penonton. Apalagi yang disesali. Namun aku akhirnya meremehkan. Keinginan Gilgamesh akan kehidupan. Mengalami satu kali kematian. Membawa ketakutan dan kelahiran baru. Ia benar-benar takut akan kematian. Raja pahlawan ini ingin hidup untuk ketiga kalinya. Tahun ke-102 dinasti Yanli. Gilgamesh berusia 142 tahun. Raja legendaris yang telah memiliki 3 kali lipat usia rakyat biasa ini. Tiba-tiba mulai menunjukkan wajah tua. Ia benar-benar terkejut. Mengguncang dunia. Langsung mengeluarkan dekret mengerahkan seluruh kekuatan negara. Mencari makhluk bijaksana raksasa. Serentak mengumpulkan orang-orang berbakat dari seluruh negeri. Untuk sementara waktu meracik obat. Mempelajari ilmu hitam. Dalam sekejap, banyak binatang raksasa di hutan purba dibantai. Berbagai bagian tubuh mereka digunakan untuk eksperimen. Cakar kegelapan yang pernah berkembang pesat hingga puncaknya. Bahkan hampir punah karenanya. Sejarah memasuki era terkenal negara kota tirani. 13 tahun kemudian, seorang penyihir hitam istana berhasil menciptakan ramuan umur panjang. Berhasil memperpanjang nyawa Gilgamesh. Namun resistensi obat segera muncul. Setelah berkali-kali dikonsumsi, tidak ada efek lagi. Gilgamesh perlahan kembali menuju kemerosotan yang tak terbendung. Kematian tak terhindarkan bagi makhluk apapun. Pahlawan terhebat sekalipun tak mampu. Tahun ke-145 dinasti Yanli. Lebih dari 30 tahun berlalu. Gilgamesh merasakan hidupnya menghilang dengan cepat. Orang tua perkasa ini duduk tak bergerak di atas tahta. Menutup mata dan bergumam pelan. Hidupku akan segera berakhir. Aku jelas-jelas belum ingin mati. Setelah duduk bermeditasi 3 hari, akhirnya ia membuka mata tuanya. Memilih tunduk pada waktu. Mulai menyaring calon raja generasi berikutnya.
Seketika kerajaan bergemuruh. Raja Agung akan mati. Raja pahlawan abadi Gilgamesh ternyata juga menuju akhir hayat. Tapi tak ada yang berani merespons. Saat Gilgamesh menua sebelumnya, ia menjadikan putra terpercayanya Artoria sebagai pemimpin generasi berikutnya. Namun setelah hidup di kehidupan kedua, dengan tangannya sendiri membunuhnya. Semua takut menjadi Artoria berikutnya. Namun Gilgamesh, tak heran sebagai raja tercerdas, langsung memerintahkan, calon tahta akan mendapat darah kekuatan. Memiliki kekuatan setara denganku. Tak perlu takut padaku. Dan akan mendapat hak memimpin pasukan. Mendirikan kota kerajaan kedua di luar. Menganugerahkan darah kekuatan. Serta mengizinkan pembangunan kota. Begitu kabar tersiar. Seluruh negeri terkejut. Banyak pedagang, budak, rakyat jelata, bangsawan, pengrajin berduyun ke depan istana. Pada akhirnya, banyak yang meski lulus ujian, mati karena penolakan darah kekuatan. Hanya kesatria hutan Enkidu dan jenderal padang rumput Lancelot. Keduanya bertahan hidup mendapat darah kekuatan. Masing-masing mendirikan negara kota. Dua raja penerus berdarah kekuatan muncul. Mereka akan bergantian kekuasaan. Menggantikan Gilgamesh yang akan tua dan mati. Memimpin peradaban Yanli generasi berikutnya. Peradaban dimulai dari tangan Gilgamesh. Tapi tak boleh terputus di tangannya. Tahun ke-175 dinasti Yanli. Tiga raja berdiri bersama. Bersama memerintah dunia. Negara kota Yanli memasuki masa keemasan tak tertandingi. Gilgamesh tiba-tiba merasakan kematian benar-benar datang. Ia mulai melakukan perjuangan terakhir. Mengumpulkan para pengrajin. Membangun sebuah kuil makhluk bijaksana yang lebih megah dibandingkan istana Raja Martir. Di dalam kuil batu raksasa itu, berdiri tegak sebuah patung dewa raksasa yang agung. Raksasa perkasa yang bersinar dalam cahaya. Menopang sang raja pahlawan masa kecil dengan satu tangan. Gilgamesh. Matanya membiru. Memandang ke seluruh penjuru bumi. Seluruh tubuhnya memancarkan keajaiban ilahi yang memukau. Pada hari itu, Gilgamesh memimpin para menteri. Dan seluruh rakyatnya yang berjumlah jutaan. Seluruh negara menyembah makhluk bijaksana. Berharap sang penguasa bijaksana yang agung dapat merasakan ketulusan hatinya. Jika saja sebelum ajal menjemput, dapat bertemu makhluk bijaksana sekali lagi. Wajah tua Gilgamesh tiba-tiba basah oleh air mata. Setelah hampir 100 tahun berlalu, Gilgamesh yang hampir menemui ajal, memimpin seluruh menteri istana bersembahyang di kuil. Memohon untuk bertemu makhluk bijaksana untuk kedua kalinya. Wahai makhluk bijaksana yang agung, Gilgamesh ingin bertemu denganmu lagi. Ketulusan hati sang raja pahlawan ini, hanya untuk sekali lagi melihat makhluk misterius yang memberinya 3 harta karun termasyur. Karena masalah hidup dan mati terlalu besar, aku yang sedang berjalan-jalan dengan adik perempuan keluarga Lin, tiba-tiba menerima pesan dari otak pencipta. Aku merasa terharu, tapi tetap memutuskan untuk menemui sahabat lama ini. Dan aku juga harus menghentikan klan Chong Yuan. Aku tak menyangka setelah mempercepat aliran waktu di papan catur. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah menghancurkan banyak ekosistem di dalamnya. Memusnahkan sejumlah besar spesies. Dan semua ini, hanya untuk mimpi panjang umur Gilgamesh. Aku mengembalikan aliran waktu di papan catur ke normal. Lalu melangkah masuk ke dunia papan catur. Pada saat ini, bagi makhluk hidup di papan catur, bumi bergetar halus. Pegunungan, sungai, daratan, dan lautan. Seolah-olah semuanya gemetar. Pohon-pohon tertumbangkan. Lembah meninggalkan jejak kaki raksasa. Di hutan lebat, banyak binatang melarikan diri. Perlahan-lahan, seluruh kota Raja Martir mulai bergetar halus. Apa yang terjadi? Apakah kota akan runtuh? Saat ini Gilgamesh sedang memimpin para menteri menyembah patung bijaksana. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Wajah tua sang raja pahlawan yang agung ini, untuk pertama kalinya menunjukkan kegembiraan seperti anak kecil. Dia akhirnya kembali. Aku memandang kota raksasa Martir yang menampung jutaan penduduk dengan kagum. Meskipun di mataku hanya sebesar lapangan bola basket, tapi ini dibangun oleh makhluk kecil. Sudah sangat megah dan indah. Aku memandangi altar dan kuil yang indah di kota. Di bawah patung tinggi, sang raja pahlawan tua berambut putih sedang mendongak, memegang panah kaili. Air mata emas dan perak mengalir sambil menatapku. Aku menunduk, memandangi orang tua berambut putih yang menangis ini. Hati terasa haru. Makhluk kecil hijau masa kecil yang dulu kugenggam di tangan. Gilgamesh, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Aku membuka mulut dengan suara lembut. Suara itu menembus hamparan awan yang luas, menghujam ke kota pahlawan yang ramai di bawah. Gilgamesh memegang pedang suci. Seluruh tubuhnya bergetar. Aku hidup dengan baik. Suaranya serak dan kering. Menatap langit. Raksasa menjulang tinggi ini. Meski bukan pertama kali melihatnya, dia tetap terpukau oleh pemandangan megah itu. Raksasa luas setinggi ribuan meter menembus langit. Tubuhnya bagai menopang seluruh langit dan bumi. Cahaya pekat menutupi wajahnya. Dari balik awan, cahaya suci putih samar-samar terpancar, membuat wibawanya tak terlihat jelas. Raksasa itu memandangi seluruh kota pahlawan. Agung, hikmat, suci. Tak ada kata di dunia yang mampu menggambarkan keindahan yang menakjubkan itu. Ya Tuhan, benar-benar ada. Seluruh kota berpenduduk puluhan juta. Baik pedagang berjubah kulit, maupun Buddha berpakaian compang-camping.
Semua rakyat dan pengrajin meletakkan pekerjaan mereka. Keluar dari rumah. Berdiri di jalanan. Mendongak melihat raksasa luas yang menembus langit. Beragam perasaan rumit berkecamuk. Akhirnya berubah menjadi kekaguman tak tertandingi. Gilgamesh melihat para menteri istana di sekitarnya. Dengan ekspresi yang sama terpukau. Tersenyum kecut. Dia teringat saat pertama kali melihat makhluk bijaksana dulu. Perasaan terkejut yang sama. Diam sejenak. Gilgamesh mendongak dengan tatapan penuh kerinduan. Makhluk bijaksana. Kau. Tatapan penuh kerinduan. Makhluk bijaksana. Warisan peradaban yang kau serahkan padaku 100 tahun lalu. Sudah kuwujudkan. Di ketinggian 10.000 meter. Aku bagai raksasa luas yang melintasi zaman purba. Suara menembus awan. Menggema di kota pahlawan di bawah. Jasa-jasa besarmu akan tercatat dalam epos penciptaan peradaban ketat. Kau akan menjadi raja pahlawan generasi pertama terhebat dalam sejarah peradaban ketat. Gilgamesh. Generasi mendatang akan menuliskan pujian untukmu. Kemuliaan ribuan tahun ke depan. Hidup dalam epos yang dituturkan dari mulut ke mulut. Bukan yang kuinginkan. Gilgamesh tiba-tiba bersemangat. Lalu apa yang kau inginkan? Aku ingin kehidupan abadi sepertimu. Gilgamesh menatap raksasa menjulang tinggi. Dengan kerinduan tak terkira. Aku rela meninggalkan segalanya. Mengorbankan segalanya. Berikan padaku harta keabadian. Kata-kata klasik. Namun aku hanya diam. Raja ini saat ini hampir memiliki segala hal di dunia. Kemuliaan. Kekuasaan. Kekayaan. Bahkan dunia pun miliknya. Tapi dia masih tak puas dengan keabadian. Aku juga menginginkannya. Saat ini aku menderita penyakit mematikan. Setiap saat bisa mati karena sakit. Aku iri dengan kehidupan megah Gilgamesh. Bagian kehidupan yang bagaikan epos itu. Gilgamesh. Kau terlalu serakah. Harta karun keabadian. Aku tidak memilikinya. Dengan tenang kutatap raja yang menua ini. Lahir, tua, sakit, mati adalah hukum alam spesies. Tak bisa kubaharui. Di ujung kehidupan. Semua ingin terus hidup. Identitas dan status terhapus saat ini. Takaran peradaban tak terhitung terlampaui. Baik kaisar maupun semut. Akhirnya tak luput dari tanah dan tulang. Kutatap Gilgamesh dalam-dalam. Lalu dengan haru kuperhatikan kerajaan di bawah angin. Tidak mungkin. Suara serak Gilgamesh terdengar. Menatap wajah suci di langit yang dikelilingi kabut. Tidak. Kau menipuku. Kau pasti bisa. Jelas-jelas kau bisa melakukannya. Matanya berapi-api menatapku. Setinggi gunung menjulang. Tubuh kekar bagaikan batu karang. Rentang waktu 200 tahun lebih. Yang meminum darah kekuatan pun telah menua. Tapi waktu tak pernah pada raksasa agung ini meninggalkan jejak apapun. Bagi dia waktu bagai baru kemarin. Makhluk bijak dianggapnya abadi. Betapa dahsyat kekuatan ini. Betapa menggiurkan umur panjang ini. Bibir Gilgamesh gemetar. Tiba-tiba mendongak mengaum. Jadi kau datang karena panggilanku. Gilgamesh. Aku datang untuk mengantarmu. Tak punya kemampuan memperpanjang umurmu. Juga untuk penyerahan peradaban kedua dan peringatan. Ku tarik napas. Lanjut ku katakan. Peradabanmu terlalu kejam. Melenyapkan makhluk sekitar. Membakar hutan. Membantai raksasa. Daratan kau injak-injak. Peradaban sejati bukan kekejaman. Juga bukan kebiadaban. Ku minta kau hentikan pembunuhan. Hentikan pembunuhan. Gilgamesh tua tapi masih kekar. Tiba-tiba berdiri gemetaran. Mata bagai menyala api. Semakin membara. Orang tua berambut putih ini tiba-tiba semakin membara. Orang tua berambut putih ini melangkah maju. Pembunuhan tak mungkin berhenti. Langkahku juga takkan berhenti. Tahukah kau? Selama ini pedang Gwaili yang kau beri bagaikan tergantung di atas kepalaku. Memberiku kekuatan dahsyat. Juga ketakutan tiada tara. Dan hari ini akan kucabut sendiri pedang tergantung ini. Di mana Beiguan? Sejarawan Wensheng yang mencatat kitab kejadian. Catat sejarah peradaban kita saat ini. Kubicara kau tulis. Di atas meja merah. Sejarawan Beiming mengangkat pena bulu angsa. Membentangkan kertas kulit abu-abu. Silakan yang mulia bersabda. Sejarah manusia melawan alam. Ini adalah sejarah keberanian dan pujian. Kusuruh orang untuk mencatatnya. Tujuan awal penciptaan dunia adalah untuk meninggalkan sejarah bagi generasi mendatang. Sekarang, biarkan sejarah mencatat keberanianku saat ini. Agar keturunan memahami. Keberanian leluhur melawan alam. Gilgamesh menarik napas berat. Tubuh tuanya bersandar pada pedang Gwaili. Tersenyum dengan getir. Gilgamesh berseru lantang. Dinasti Yanyi. Tahun ke-175. Setelah membunuh legenda terkuat sepanjang sejarah. Makhluk raksasa Fenba. Pahlawan yang telah tiada selama 100 tahun lebih. Gilgamesh kembali bertindak. Dengan kekuatan seluruh kerajaan. Memancing kemunculan makhluk raksasa bijak yang angkuh. Dan menghunus pedang padanya. Membunuh makhluk raksasa bijak itu. Diam-diam ku memandang semua ini. Perasaan campur aduk dan terkejut di hati. Melihat semua ini. Perasaan campur aduk dan terkejut di hati. Terakhir kali pangeran. Kali ini adalah dewa. Tapi aku segera tenang. Tindakan Gilgamesh tampaknya sangat berani.
Sebenarnya wajar saja. Pertama kali nyaris mati. Setelah Raja Pahlawan ini pulih. Membunuh anak kesayangannya sendiri. Kedua kali nyaris mati. Dia memilih menghunus pedang padaku yang memberinya 3 harta peradaban. Mungkin sejak awal seharusnya kusadari. Ketika di antara sekumpulan kera yang gemetar, kupilih seekor kera muda yang berani. Yang berani berteriak dan bertanya pada raksasa setinggi langit. Apa artinya semua ini? Sepanjang hidupnya tak pernah ada rasa takut. Kini menghunus pedang padaku juga wajar. Ini adalah wataknya. Wajahku tenang saat berkata, Gilgamesh, ini peringatan terakhirku padamu. Hentikan petualanganmu. Ini kebiadaban, bukan peradaban. Tindakanmu selanjutnya akan membayar harga yang sangat mahal. Tidak ada harga yang lebih berat dari kematian. Gilgamesh perlahan membuka mata merahnya, seolah kembali ke masa muda, menampilkan kegilaan berdarah muda yang lama hilang. Seperti dulu saat ku siap mati. Membunuh Fenba. Hari ini akan kubunuh makhluk raksasa bijak, mencuri peradabannya, mengambil kekuatannya, mewujudkan keabadian sejati. Akan kubawa rakyatku menantang dewa. Gilgamesh mengeluarkan raungan dahsyat. Ini adalah benturan pertama antar peradaban. Makhluk raksasa bijak Gilgamesh. Meski kau pernah membimbing peradaban kami, kini kau menghalangi langkah kami maju. Dia mengangkat pedang tinggi-tinggi. Angin kencang menerbangkan rambut putihnya yang acak-acakan, liar dan tak terkendali. Dan saat itulah, suara lonceng jauh menggema di seluruh istana kerajaan. Seluruh kota pahlawan mendadak bergemuruh. Puluhan ribu tentara membanjir keluar, membentuk formasi padat dan teratur. Ku memandang pemandangan ini sambil menghela napas. Rupanya sudah sejak 10 tahun lebih lalu, Gilgamesh telah bersiap untuk menyerang makhluk raksasa bijaksana. Hari ini hanyalah umpan untuk menarikku muncul. Jika aku tak menerima syaratnya, dia akan membawa pasukan membunuhku. Berani sekaligus cerdik. Dari sudut pandang ini, dia memang seorang tiran yang agung. Pada saat yang sama, di kota raksasa dataran jauh, Jenderal Padang Rumput Landar berdiri tenang di depan istana. Meski terpisah amat jauh, ia masih dapat melihat raksasa yang menjulang ke awan. Betapa sempurna dan megahnya makhluk hidup ini. Landar terpana sekaligus, gentar dan ciut. Saatnya bertindak. Jika bukan untuk mencari sekutu dengan kediktatoran dan kesewenangan Raja Gilgamesh, mana mungkin ia memberikan darah kekuatan yang berharga kepada orang lain. Dari awal sekali, semua untuk momen ini. Landar menghunus pedangnya dengan gerakan meledak, memamerkan keberanian khas barbar padang rumput. Berseru lantang, berangkat perang. Sejarah akan mengingat momen agung ini. Tahun 175 dinasti Yanli. Bangsa Yanli akan membunuh makhluk raksasa bijaksana dan pulang membawa darah keabadian. Sementara di pohon suci dekat ibu kota, yang pernah menjulang menembus awan, digunakan untuk menguji 3 pusaka peradaban. Pohon kuno yang menyentuh langit ini, kini berdiri megah kota hutan raksasa yang ramai. Di puncak pohon suci, kesatria hutan Likidu, bersandar pada tongkat ibu jarinya, memandang sunyi ke arah raksasa mengerikan yang menjulang di kejauhan. Di belakangnya berdiam beberapa murid. Guru, saatnya berangkat. Janji pada raja, seharusnya ditepati. Seseorang berbisik mengingatkan. Tidak, kita kota hutan raksasa Likidu. Memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Likidu menghela napas. Bahkan memandang ke arah ibu kota dari jarak jauh. Raksasa mengerikan itu. Wibawanya membuat dadanya sesak. Apakah guru merasa takut? Seorang murid yang jujur tak tahan bertanya. 3 kota kerajaan. Peradaban dan kebijaksanaanku tidak mengizinkanku seperti makhluk buas membantai makhluk raksasa bijaksana yang menganugerahkan peradaban dan menyelamatkan ras kita tanpa rasa terima kasih dan kebenaran. Itu sama saja dengan binatang buas. Para murid terdiam. Guru mereka adalah salah satu dari 3 pemimpin kota kerajaan terkuat, pahlawan hutan agung yang hidup berkat darah kekuatan. Tapi kini, ia memilih melawan titah. Aku melawan perintah untuk tidak ikut perang. Dosa yang tak terampuni. Penggalah kepalaku. Jika yang mulia raja menang, bawalah kepalaku ke istana. Akulah yang bersalah melawan titah. Dengan kejahatan kediktatoran dan tirani yang mulia, aku toh pasti mati. Ini semua adalah kehendakku sendiri. Kumohon yang mulia jangan libatkan kota kerajaan. Jika makhluk raksasa bijaksana yang menang, maka bawalah kepalaku. Serahkan pada makhluk raksasa bijaksana. Mohon pengampunan dari sang raksasa agung. Biar makhluk raksasa bijak itu tahu bahwa kita masih memiliki pewaris sejati peradaban. Bukan sekadar bangsa barbar belaka. Berdoalah agar dia tidak memusnahkan ras kita sepenuhnya. Tinggalkan secercah harapan. Guru. Likidu berdiri di puncak pohon suci. Dengan tenang membentangkan kedua lengannya. Memilih berdiam sejenak. Raja hutan Likidu. Saat menjelang ajal tak melawan sama sekali. Memilih memandang wajah di kepala Likidu. Wajah tenang yang tak asing itu. Dibungkusnya dengan dia menggunakan kulit hewan. Tiba-tiba hatinya terasa pedih. Samar-samar. Dia tahu. Ada sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Sedang perlahan hancur berkeping-keping. Di tanah, pasukan pemanah berkuda tak terhitung. Ini adalah pasukan terbaik Yanli. Tapi bagiku, mereka hanyalah sekumpulan besar semut. Panah mereka memang tajam, tapi tenaga mereka terlalu lemah.
Pedang tajam dan tombak menancap di celana jeans belakangku. Bahkan tak menyentuh kulitku. Pasukan paling elit pun ternyata tak mampu menembus pakaiannya. Seharusnya aku menebaknya dari dulu. Pasukan elit yang kugunakan menaklukkan hutan dan mengalahkan banyak makhluk raksasa. Di hadapan makhluk raksasa bijak, sama sekali tak berguna. Baru saja kata-kata itu terucap. Gil, tak berguna sama sekali. Baru saja kata-kata itu terucap, Gilgamesh tiba-tiba melompat. Sekejap sudah berkedip di depan lututku. Aku tak sengaja sedikit terkejut. Kecepatannya luar biasa. Seekor semut bisa seperti kutu, melompat dengan kekuatan yang mengerikan. Ini pasti tak sederhana. Kutepuk dengan tanganku. Tak disangka dihindari oleh Raja Pahlawan tua pemegang pedang ini, Lin Qiao. Gilgamesh terus bergerak cepat berkedip-kedip. Lin Qiao melompat ke kiri dan kanan, merayap naik melalui celana jeansku. Wajahnya sangat serius. Inikah makhluk raksasa bijak itu? Hanya angin dari gerakan tangannya yang menepuk. Hampir saja menerbangkanku. Yang mulia, Randall datang membantu. Jenderal Padang Rumput Barbar Randall juga tiba. Dia hanya melompat ringan. Bahkan melompat setinggi 7-8 meter. Memanjat celanaku. Kuraih Randall dengan tanganku. Menghadapi telapak tangan sebesar angin gunung. Raja Padang Rumput ini ternyata juga Lin Qiao. Bertarung melawan makhluk raksasa bertahun-tahun membuatnya berpengalaman. Memiliki keterampilan bertarung yang sangat kuat. Layak menyandang gelar Raja Padang Rumput. Kalian berdua cukup hebat. Tapi uji coba sampai di sini saja. Sambil berkata, aku tiba-tiba mengulurkan tangan. Dengan kecepatan tinggi menepuk ke arah Randall. Wajah Randall berubah pucat. Sama sekali tak sempat bereaksi. Langsung terlempar ke belakang. Detik berikutnya aku kembali menepuk cepat. Dengan kekuatan menghancurkan menuju Gilgamesh. Sial. Ternyata, wajah Gilgamesh terkejut. Hanya sempat bereaksi sejenak. Menebaskan pedang yang luar biasa indah untuk menghalangi di depannya. Telapak tangan menghantam bilah pedang. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Jatuh dengan cepat. Hanya dengan satu jurus. Langsung terkalahkan. Aku ternyata hanya bisa menggores. Jatuh. Hanya dengan satu jurus. Langsung terkalahkan. Aku ternyata hanya bisa menggores kulitnya. Gilgamesh yang jatuh ke tanah tersenyum getir. Mulutnya memuntahkan darah segar. Aku memandang pahlawan ini dengan haru. Meski telah kalah. Dari awal hingga akhir tak pernah menunjukkan ketakutan. Bahkan saat tahu perbedaan kekuatan bagai langit dan bumi. Gilgamesh, pria rumit dan perkasa ini, memiliki karisma yang luar biasa. Angkuh, sombong, dan merasa paling unggul. Kini sang pahlawan telah uzur. Membuatku merasa iba dan menyesal. Tapi akhir dari hidupnya, sungguh tak bisa kuubah. Randall juga muntah darah deras. Dadanya naik turun hebat. Dia memandang raksasa di langit. Matanya juga tak penuh ketakutan. Sejak awal sudah siap menghadapi maut. Kesatria Yanli tak pernah takut mati. Dia hanya tersenyum getir. Rupanya perbedaannya begitu besar. Terhadap apa sebenarnya kita berperang. Sekarang, apakah kalian menyesal? Aku menghela napas pelan. Seluruh tubuh diselimuti cahaya emas. Tubuh megah menjulang ke awan. Bagai raksasa yang menembus zaman. Misterius dan penuh wibawa. Menyesalkah? Tidak, ini hanya pilihan semata. Gilgamesh muntah darah deras. Tak berkata lagi. Pada saat ini, peradaban Yanli menyatakan kekalahan. Gagal menantang raksasa sebesar itu di hadapan makhluk bijak. Mereka tahu apa artinya ini. Bencana pemusnahan akan datang. Aku menoleh ke pasukan yang melarikan diri. Di mana-mana terdengar jeritan histeris. Kehancuran. Pemusnahan ras. Para anggota suku terus meratap. Ketakutan. Tertawa putus asa dengan gila. Jelas sudah menjadi gila. Aku tak pernah berpikir menguasai nasib begitu banyak orang. Menguasai tawa kegilaan. Jelas sudah menjadi gila. Aku tak pernah berpikir menguasai nasib begitu banyak orang. Menguasai naik turunnya sebuah peradaban. Aku memandang dari atas Raja Pahlawan yang uzur ini. Berkata dengan tenang. Akankah kami mengalami kehancuran? Seperti kami menghancurkan begitu banyak ras raksasa. Akankah kau hancurkan kami? Membalas dendam untuk mereka. Aku memandangnya dengan tenang. Peradabannya akan segera runtuh. Aku tak bisa membiarkan kalian terus berkembang tanpa batas. Mendengar kata-kataku, Gilgamesh tersenyum lega. Dulu kau menjawab apa itu peradaban. Bisakah kau jawab beberapa pertanyaan terakhirku? Raja kami bahkan meminta makhluk bijak menjawab pertanyaannya. Semua orang di sekitar menahan napas. Serentak memandang raksasa setinggi ribuan meter. Udara hening beberapa detik. Makhluk raksasa ini juga diam. Tiba-tiba, suara yang sangat dalam menembus hamparan awan yang luas. Menghujam ke kota pahlawan yang tercabik-cabik di bawah. Katakan pertanyaanmu. Seketika dunia seolah terbenam dalam kesunyian maut. Tanah yang penuh darah tiba-tiba kehilangan suara. Para prajurit yang melarikan diri berhenti melangkah. Menengadah memandang raksasa di langit. Dengan cara apa kau akan menghancurkan kami? Aku akan berpikir sejenak dengan air. Kutanyakan dengan tenang. Aku akan gunakan banjir besar. Menyapu dan menenggelamkan seluruh peradaban. Menghancurkan jejak yang pernah kalian tinggalkan. Seketika bumi menahan napas. Semua orang membeku bagai serangga di musim dingin. Menghancurkan jejak yang pernah kalian tinggalkan. Seketika bumi menahan napas. Semua orang membeku bagai serangga di musim dingin. Tanah ini terlalu kotor. Penuh dengan orang-orang berdosa. Jadi makhluk bijak akan menggunakan banjir besar. Untuk membersihkan tanah orang berdosa ini. Tapi sekuat apapun makhluk bijak itu,
Bagaimana mungkin mengirim banjir yang menutupi seluruh dunia? Ini sudah bukan kekuatan makhluk biasa. Ini jelas adalah orang-orang bernapas tersengal. Wajah mereka penuh kengerian. Mereka tak bisa menemukan satu kata pun untuk menggambarkan makhluk bijak legendaris ini. Pertanyaan kedua. Dunia ini langit bulat bumi datar. Mengapa tak pernah ada jejakmu? Dari mana sebenarnya kau berasal? Makhluk bijak sebenarnya apa? Mengapa kau berikan kami api peradaban? Dan mengapa halangi kami membantai ras lain? Katakan. Kau bilang semua makhluk setara. Ras liar, ras bijak, dan tumbuhan semua sama. Lalu tanah ini bagimu sebenarnya apa? Aku sedikit menunduk. Memandang Raja Pahlawan yang terpojok ini. Raksasa memandang seluruh kota pahlawan. Suara megah menggema ke bumi. Tanah ini adalah dunia yang kuciptakan. Kalian semua adalah rakyatku. Ras liar, ras bijak, tumbuhan. Semua spesies bagiku adalah rakyatku. Karena itu kalian semua setara. Udara sepanjang musim seolah membeku. Rakyat di tanah mengeluarkan napas tersengal. Napas itu semakin keras. Tiba-tiba tertawa. Senyuman semakin lebar. Akhirnya menjadi tawa yang liar dan sombong. Menarik. Sungguh menarik sekali. Apa sebenarnya yang kita lawan? Rupanya makhluk bijak legendaris. Hanya makhluk yang kita kira. Ia bukan makhluk biasa. Ia adalah penguasa segala pencipta. Sang pencipta dunia. Makhluk seperti ini pantas disebut dewa. Di tanah ini suku-suku tak pernah punya konsep dewa. Tapi sekarang ada. Dulu dengan angkuku sebut buku catatan sejarah peradabanku. Dengan nama kitab kejadian. Mengira aku yang menciptakan sejarah peradaban. Nyatanya yang menciptakan dunia adalah makhluk bijak. Semua makhluk adalah rakyatnya. Betapa agung kekuatan ini. Aku bahkan berani bermimpi untuk. Suara Gilgamesh terputus tiba-tiba. Diikuti tawa yang membahana ke langit. Tawanya semakin menjadi-jadi. Sementara hatiku justru terasa hampa. Tubuh raksasa setinggi langit menjulang di tepi kota kerajaan. Memandang tenang sang raja pahlawan asing yang tertawa terbahak-bahak ini. Aku memang selalu bersabar. Jadi wajar saja aku menoleransi kelancangannya dan kegarangannya di ambang kematian. Pertanyaan terakhir. Berapa hari kau menciptakan dunia kami? Gilgamesh tiba-tiba bertanya. Pertanyaan ini benar-benar membuatku merenung. Waktu itu untuk mengubah kebun buah menjadi peta miniatur. Aku harus mengolah tanahnya. Pertanyaan ini benar-benar membuatku merenung. Waktu itu untuk mengubah kebun buah menjadi peta miniatur. Aku harus mengolah tanah dan membentuk gunung serta sungai. Lahan persegi ini butuh seminggu penuh untuk menyelesaikannya. Maka ku jawab dengan jujur. Aku menciptakan tanah ini tepat dalam 7 hari. 7 hari. Dewa menciptakan segalanya. Kau hanya butuh 7 hari. Gilgamesh terkejut. Dia tertawa terbahak-bahak sambil merangkak. Tertawa sampai air mata berlinang. Tertawa histeris. Seketika dia seolah mendengar sesuatu pecah di dalam hatinya. Itu adalah suara hati yang hancur. Kesombongan dan keangkuhannya remuk total di ambang kematian. Tiada duka yang lebih besar daripada hati yang hancur. 7 hari ya. Dalam tawanya, kesadarannya pun sepenuhnya memudar. Samar-samar teringat masa kecilnya berdiri di atas telapak tangan raksasa. Mengajukan pertanyaan pertama pada raksasa ini. Apa itu peradaban? Peradaban adalah api pengetahuan. Adalah ilmu pengetahuan. Juga tatanan. Peradaban juga adalah kekuatan terbesar dalam kebijaksanaan untuk melindungi diri sendiri. Tawa Gilgamesh semakin keras. Menembus angin sepoi-sepoi dan bukit-bukit. Menembus sungai dan hutan. Di tanah ini, semua umat serangga tanpa sadar menengadah. Seolah mendengar lagu duka sang Raja Agung yang keras ini. Tak terhitung orang menangis meratap. Menyanyikan lagu duka keras yang tak dikenal. Lagu rakyat yang pilu. Runtuhnya sang Raja Agung. Hari ini, di tepi kota kerajaan pahlawan. Sang Raja Pahlawan epik agung generasi ini, Gilgamesh, akhirnya mencapai akhir hidupnya. Menjadi debu sejarah. Aku menghela napas. Melihat kepergian sang Raja Pahlawan ini. Aku sama sekali tak pernah berniat merebut apapun. Yang kau inginkan. Pertanyaan yang ingin kau ajukan. Semua ku jawab dengan jujur satu persatu. Hanya saja aku memang benar-benar tak punya kemampuan memberimu keabadian. Aku bahkan sendiri sedang menghadapi kematian. Untuk apa kau bersikeras seperti ini? Raja telah tiada. Raja kami. Pahlawan terkuat sepanjang sejarah. Raja Gilgamesh. Dia menghunus pedang pada sang pencipta. Dia tewas. Kita kalah perang. Tak terhitung umat serangga meratap. Bercerai-berai melarikan diri. Aku memandang semua ini dalam diam. Mau lari kemana lagi umat serangga ini? Batas dunia. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Sejarawan berkabung berdiri di atas tembok tinggi kota kerajaan pahlawan. Menyaksikan sang Raja Pahlawan Agung kalah dan tewas. Mendengar kebenaran mengerikan, keringat dinginnya bercucuran. Aku harus dicatat sebelum aku mati. Mencatat segalanya. Lalu dengan gemetar membuka halaman berikutnya. Cepat mencatat bab baru. Kitab Kejadian. Catatan kerajaan keras. Raksasa bijak sesungguhnya adalah pencipta. Gilgamesh di masa tuanya menjadi angkuh. Berani mengangkat pedang kepada sang pencipta. Ingin meraih keabadian dengan darah ilahi. Akhirnya membangkitkan murka dewa. Dewa melihat dosa manusia di bumi telah parah. Bertekad menghancurkan peradaban keras.
Menurunkan air bah pemusnah untuk memusnahkan semua makhluk. Langit berguncang. Bumi merintih. Dalam suasana tegang di ibu kota, rakyat diliputi kecemasan. Gemetar dan panik mendidih. Bertobatlah. Dewa akan menghukum lengan kita. Menghancurkan tulang punggung kita. Air bah akan memusnahkan dunia kita. Menghancurkan peradaban kita. Dan tepat pada saat itu, seorang pemuda berambut emas membawa bungkusan. Tiba di kakiku. Dia membuka bungkusan itu. Memperlihatkan kepala di dalamnya. Berseru keras. Wahai raksasa bijak yang agung. Raja hutan Enkidu. Memohon pengampunan. Aku tertegun sejenak. Hanya 2 dari 3 raja yang datang. Raja hutan belum tiba. Memilih berlutut memohon. Membungkuk erat di tanah. Kami orang keras tidak hanya biadab. Guru terhormat Enkidu telah membuktikannya dengan kematiannya. Membuktikan hal ini. Lebih baik melawan perintah daripada mengangkat pedang pada pemberi peradaban. Kami tidak sepenuhnya berdosa. Saat menurunkan hukuman ilahi, biarkan orang keras memiliki secercah harapan terakhir. Mendengar ini, mendengar tindakan raja hutan ini, aku menghela napas. Sebenarnya, aku juga tak pernah menyangka Gilgamesh akan menjadi begitu gila. Juga tak pernah berniat memusnahkan mereka. Hanya mereka terlalu lancang dan angkuh. Tantangan gila dan kelancangan seperti ini, kekejaman dan kebiadaban, pada akhirnya harus membayar perbuatan mereka. Bawalah orang membuat bahtera dengan sihir ilahi. Setiap spesies makhluk di dunia. Sisakan minimal sepasang benih. Sisa ruang. Bawa orang-orang yang bersahabat dari hutan Enkidu naik kapal. Orang-orang yang bersahabat dari hutan Enkidu naik kapal. Aku akan segera menurunkan air bah pemusnah. Aku berbalik pergi. Sekitar terdengar suara gemetar dan haru. Kami dikalahkan. Tapi tidak punah. Masih ada api harapan yang tersisa. Terima kasih atas belas kasihan Sang Pencipta. Semua karena Raja Hutan Enkidu menunjukkan kebaikan hati kami kepada Sang Pencipta. Kami tidak biadab. Kami masih memiliki penebusan. Tidak biadab. Kami masih memiliki penebusan. Pujian bagi Enkidu. Pujian bagi aku yang agung dari hutan. Sejarah pun bergema dengan sukacita. Memandang punggung raksasa yang pergi. Mengayunkan kuas dan tinta. Dalam penciptaan dunia, kitab kerajaan Yanli mencatat kebaikan hati Raja Hutan Liki. Membuat dewa yang hendak menghancurkan dunia tersentuh. Memberi orang Yanli yang ingin melawan dewa sekeping harapan kehidupan. Dewa memerintahkan Xuanze membangun bahtera untuk menghindari banjir besar pemusnah. Aku kembali ke halaman. Merapikan sedikit. Menemukan selang air bertekanan tinggi yang dibeli saat jalan-jalan dengan adik keluarga Lin Sukin. Tersimpan di sudut kebun. Tak disangka. Sekarang sudah bisa digunakan. Dalam belasan menit persiapanku. Di kotak pasir telah berlalu 120 hari. Ribuan orang menjadi bayangan yang dipercepat. Menebang pohon bonsai suci peninggalan dulu. Membangun bahtera raksasa. Membawa semua benih makhluk hidup. Anak-anak binatang raksasa. Seluruh spesies dunia. Terpusat dalam bahtera besar ini. Untung tempatnya tak luas. Hidup cukup padat. Pembersihan dimulai. Aku masuk ke kotak pasir. Berjarak belasan meter. Mengangkat selang air bertekanan tinggi. Menyemprot sambil berjalan maju. Aliran air putih bertekanan tinggi. Menyembur ke wilayah peradaban kota di kebun. Pohon-pohon tumbang berderai. Kota raksasa runtuh seketika. Binatang purba lari keluar hutan. Berusaha lari dari banjir putih dahsyat di belakang. Namun akhirnya tenggelam. Langit bumi seolah berubah warna seketika. Putih bersalju membentang luas. Xuanze memimpin semua naik bahtera. Terpana memandang langit. Pemandangan yang sangat mengerikan. Seperti mata air jurang terdalam. Langit. Pemandangan yang sangat mengerikan. Seperti mata air jurang terdalam terbelah. Jendela langit terbuka lebar. Ribuan aliran air putih deras mengalir dari awan. Menyapu bersih seluruh bumi. Hanya bahtera masih mengapung di atas air. Seluruh dunia terendam dalam gelombang putih luas. Banjir besar seperti air terjun putih megah. Mengucur dari puncak langit tak terhingga. Dalam derasnya menenggelamkan gunung, sungai, dan bumi. Betapa mengerikannya kekuatan palsu ini. Seketika menurunkan banjir besar pemusnah dunia. Di Geladak, pedagang, bangsawan, rakyat jelata, budak, semua tertegun dan terpana. Mereka orang-orang paling baik dan paham kerukunan. Dewa menurunkan banjir membersihkan tanah berdosa. Yang biadab, bengis, berdosa akan tenggelam dalam banjir. Hari ini, banjir besar pemusnah dunia disebut hari bencana. Sisa-sisa terakhir peradaban Yanli. Xuanze memimpin sisa orang Yanli di bahtera. Naik bahtera terakhir menghindari banjir besar. Di sudut kapal yang sepi, sejarawan Beimin memegang pena bulu angsa. Terjatuh dengan compang-camping di Geladak. Masih terpaku pada sosok ilahi yang agung. Dunia kita luas tak bertepi. Dunia kita diciptakan oleh dewa. Hanya dalam 7 hari. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Ratapan gemetar dalam lagu ini. Air mata tua yang keruh. Dia mulai menggunakan pemikirannya sendiri. Diam-diam melengkapi 7 hari penciptaan dewa. Mengangkat pena menulis kitab kejadian. Catatan terakhir tentang 7 hari penciptaan dewa. Hari pertama. Dewa berkata, jadilah terang. Maka terang pun tercipta. Dewa memisahkan terang dan gelap. Menyebut terang sebagai siang. Menyebut gelap sebagai malam. Hari kedua. Dewa memisahkan terang dan gelap. Menyebut terang sebagai siang. Menyebut gelap sebagai malam. Hari kedua. Dewa berkata, hendaklah ada cakrawala di antara air. Maka terciptalah cakrawala. Hari ketiga. Dewa berkata,
Hendaklah air di bawah langit berkumpul di satu tempat, supaya kelihatan yang kering. Air dan daratan pun terpisah. Dewa menyebut daratan sebagai benua, menyebut tempat berkumpulnya air sebagai lautan. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Segala sesuatu di langit dan bumi telah lengkap. Dewa beristirahat. Dan pada hari ini memberkati 6 hari sebelumnya. Di hari-hari berikutnya, orang-orang menganggap hayalan sang sejarawan ini sebagai kenyataan. Seolah-olah dewa pencipta benar-benar di hadapan manusia biasa, menjelaskan secara rinci 7 hari penciptaannya. Tapi bagaimana mungkin dewa merendahkan diri kepada rakyat yang hina, menjelaskan secara rinci cara menciptakan dunia. Namun orang lebih memilih mempercayai cerita ini. Dalam cerita, dewa beristirahat pada hari ketujuh. Orang menyebut hari ini sebagai hari peristirahatan, hari suci. Maka terbentuklah kebiasaan di tanah ini. Orang-orang juga memilih beristirahat di hari ini. Aku menyiram cukup lama, memastikan tak ada yang terlewat sebelum mematikan semprotan air bertekanan tinggi. Diam-diam mematikan saklar dan menyimpannya kembali ke gudang. Dengan begini, semuanya menjadi bersih kembali. Jam pasir tanpa akhir yang utuh kembali. Perkembangbiakan berlebihan hampir merusak baki pasir. Sekarang setiap spesies menyisakan sepasang. Lambat laun akan kembali ke ekosistem sebelumnya. Semoga setelah kali ini, mereka akan lebih waspada. Aku menarik napas panjang. Aku tidak sesakit yang kau bayangkan. Tidak perlu penghiburan. Hanya saja hati ini agak sedih. Aku menarik napas panjang. Aku tidak sesakit yang kau bayangkan. Tidak perlu penghiburan. Hanya saja hati ini agak sedih. Sang pencipta otak melanjutkan. Sebagai seorang ratu sarang serangga, memperbanyak rakyat dan ras tak terhitung. Kau adalah pencipta yang agung. Harus terbiasa dengan kebangkitan dan kepunahan berbagai ras. Pelipisku berdenyut-denyut. Aku membetulkan. Aku laki-laki. Akulah ratu sarang serangga. Tak perlu banyak bicara. Mereka semua adalah keturunanmu yang berkembang biak bagai biji-bijian. Singkatnya, kebijakan keluarga di Taman Serangga sangat penting. Aku segera memotong pembicaraannya. Duduk di kursi depan pintu halaman. Diam-diam mengunyah buah yang baru dikupas. Besok akan ke kota membeli 2 kilo buah lagi. Kanker lambung. Harus lebih baik memperlakukan lambung sendiri. Aku kembali mengambil buku catatan hitam setelah lama. Mencatat di dalamnya. Ini adalah era raksasa. Era ini awalnya ingin dinamai era kejahatan hewan. Berdasarkan era dinosaurus di zaman kapur. Tapi karena orang ketat menggunakan catatan penciptaan, maka era ini sebut saja era penciptaan. Dalam kronologi bumi yang sejajar adalah kepunahan massal makhluk asing zaman kapur. Meteor jatuh menghancurkan dinosaurus. Sedangkan di sini banjir besar menghancurkan raksasa dan serangga purba. Dalam sejarah evolusiku disebut kepunahan massal makhluk akhir era penciptaan. Aku merapikan pikiranku. Di era gelap kelima, era terang kelima. Setelah era baru membuka halaman keempat. Menulis era keempat. Era penciptaan. Munculnya makhluk bijak. Suku serangga purba mengembangkan peradaban suku dan kota. Mengusir raksasa. Menjadi penguasa era tersebut. Namun kejam dan bengis. Langit tak dapat mentolerir. Banjir besar turun menghancurkan semua makhluk. Kepunahan massal ketiga meletus. Memusnahkan 99% makhluk hidup. Setelah mencatat kepunahan massal ketiga, aku pun tidur. Keesokan pagi saat bangun cuci muka gosok gigi. Merasa kekuatan mengerikan mendidih menyebar di sekujur tubuh. Hati tiba-tiba terkejut. Segera mempelajari struktur tubuh sendiri. Kekuatan ini adalah, aku melihat diriku di cermin. Tinggi badan sebelumnya bertambah beberapa sentimeter tiba-tiba. Mencapai 1,83 meter. Sudut wajah menjadi halus dan tampan. Memiliki aura elegan dan mendalam. Tubuh kekar dan padat. Mirip bentuk tubuh sempurna dalam patung Yunani. Tanpa baju berotot. Pakai baju tanpa langsing. Ini adalah kekuatan balasan. Dari kepunahan massal ketiga. Berlipat-lipat lebih kuat dibanding 2 sebelumnya. Kini aku sudah setara atlet top. Aku mengepal tinju. Merasa ledakan kekuatan penuh. Tapi ketampanan dan proporsi tubuh ini sudah seperti dewa Nordik sempurna. Aku malah merasa pusing. Tiba-tiba berubah seperti ini. Sukin pasti akan gila. Pasti marahku kira pakai filter beli. Sial. Jangan sampai diteliti orang. Bisakah aku mengubah gen? Tiba-tiba kutanya otak pencipta. Mengubah kembali gen unggul penampilan fisik ini. Penampilan sempurna ini terlalu mencolok. Jalan di jalan banyak orang akan teriak histeris. Jujur penampilan sebelumnya sudah cukup puas. Membuat Sukin dan tetangga desa menerima sudah sulit. Kini berubah lagi. Hanya akan mencurigai sepenuhnya. Pemimpin suku memiliki kemampuan alami membuka kunci gen. Adalah pahlawan rekombinan. Dapat mengubah fragmen gen sendiri. Apakah akan menyatu dengan sel rekombinan? Aku sudah menjadi pahlawan hasil rekombinasi. Sebenarnya sebelumnya kondisi fisik lemah sulit menerima modifikasi. Kini tubuh kuat baru bisa menerima sel hasil rekombinasi. Aku tidak menunggu lama dalam pilihan menjadi manusia atau tidak. Nyawa saja sudah hampir hilang. Kini tubuh kuat baru bisa menerima sel hasil rekombinasi. Aku tidak menunggu lama dalam pilihan menjadi manusia atau tidak. Nyawa saja sudah hampir hilang. Diam-diam menunggu kematian akibat kanker. Menjadi normal sama sekali tidak menyenangkan. Menjadi serangga jauh lebih menarik. Lalu aku berbisik pelan. Menyatu dengan sel rekombinasi. Fusi dimulai. Seketika rasa sakit terkoyak menusuk jiwa. Seluruh tubuhku mengeluarkan keringat dingin yang merembes. Terjatuh di tempat tidur merintih kesakitan. Langsung pingsan setelahnya. Saat sadar sudah 3 jam berlalu.
Seluruh tubuh penuh kotoran hitam keabu-abuan. Buru-buru mandi dan ganti baju sebelum memeriksa diri. Tubuh menjadi berbeda. Menjadi penuh potensi tak terbatas. Aku sudah menjadi serangga sejati. Memiliki bakat pembelahan sel dipercepat hasil rekombinasi. Tubuh bisa mengatur gen secara bebas. Aku perlahan menutup mata. Di ruang hitam. Melihat untaian DNA helix ganda yang terdistorsi. Fragmen informasi tak berguna dalam gen manusia. Telah dikosongkan dan dioptimalkan. Hanya menyisakan esensinya. Sebagian besar rantai gen kosong. Tapi saat mencoba menghilangkan sel kanker, otak pencipta memberikan jawaban dingin. Komponen gen fundamental tidak dapat dihilangkan. Aku menarik napas dalam. Tidak bisa menghilangkan gen manusia. Hanya bisa mencari cara menyembuhkan. Dan otak pencipta memberitahuku fakta mengerikan. Sel kanker adalah sel pemberontak tubuh manusia. Semakin kuat manusia, semakin kuat sel kankernya. Artinya, aku kuat. Sel kanker juga menguat. Berkembang biak gila-gilaan dalam tubuhku. Kepunahan massal spesies kali ini. Jika menyerap sedikit lagi kekuatan, aku mungkin langsung mati. Aku spontan terkejut. Aku tidak bisa menerima lagi dalam waktu dekat. Umpan balik kekuatan kepunahan massal keempat. Aku menarik napas. Bersiap waspada. Artinya, dalam waktu singkat meski mereka berbuat semena-mena di tanah ini, aku tidak bisa sembarangan. Menarik napas besar. Bersiap waspada. Artinya, dalam waktu singkat meski mereka berbuat semena-mena di tanah ini, aku tidak bisa sembarangan memusnahkan mereka dalam jumlah besar. Mengulang permainan dari awal. Aku teringat kegilaan dan pergulatan Gilgamesh sebelum mati tadi malam. Juga memberiku teror dan penghormatan terhadap kematian. Kankerku sudah berkembang dari stadium menengah ke stadium akhir. Kematian adalah hal paling ditakuti semua makhluk hidup. Bisakah aku benar-benar bertahan hidup? Aku berdiri dan berjalan ke pintu halaman. Kanker stadium akhir tidak memberiku banyak waktu. Aku harus segera di era berikutnya. Mensimulasikan peradaban ras di baki pasir besar. Mensimulasikan kekuatan supernatural. Menemukan kemampuan melawan sel kanker dalam dunia supernatural. Aku menatap baki pasir. Segala sesuatu layu. Hampir tak ada kehidupan. Semalam berlalu setara 40-50 tahun dalam baki pasir. Namun belum sepenuhnya pulih. Setiap spesies hanya dibawa sepasang. Berkembang biak kembali secara perlahan. Dan mereka mulai mematuhi peringatan Tuhan. Semua makhluk setara. Selain makanan yang diperlukan. Mengurangi pembunuhan yang tidak perlu. Bahkan membantu memperbanyak beberapa spesies untuk memperluas populasi. Sementara itu, setelah kepunahan besar, mulai bermunculan berbagai spesies baru. Aneh dan unik. Bagai tunas baru setelah kehancuran dunia. Sudah stabil dan mulai berkembang kembali. Tapi masih terlalu lambat. Penyakitku tidak akan bertahan lama. Aku menghela napas. Haruskah membuat papan pasir kedua dan menciptakan dunia baru? Aku ingin membuat papan pasir dunia baru untuk evolusi. Membuat peradaban di dalamnya mengembangkan sistem supernatural. Tapi jelas itu tidak realistis. Karena papan pasir besar ini baru saja menunjukkan bibit kekuatan supernatural. Terlalu banyak mengunyah tidak baik. Aku sendirian berpikir keras terlalu terbatas. Tidak peduli di mana. Karena itu, mungkin harus memanfaatkan kebijaksanaan orang lain. Aku sendirian berpikir keras terlalu terbatas. Lebih baik mengumpulkan ide dari banyak orang. Melibatkan sekelompok orang. Benar. Kali ini aku ingin mencoba sesuatu yang besar. Aku sendirian berevolusi spesies terlalu lambat. Lebih baik mengajak orang lain membantu menciptakan evolusi bakpao. Aku teringat permainan papan pasir bakpao yang pernah dimainkan. Pemain mulai dari bakpao berevolusi dan berkembang biak. Akhirnya berubah menjadi berbagai makhluk. Aku membuat papan pasir mini. Bisakah dibuat seperti game online? Membiarkan orang lain masuk melalui perangkat. Menganggap papan pasir sebagai permainan. Membantuku menciptakan spesies baru. Dengan teknologi yang memadai pasti bisa. Tapi tidak bisa meningkatkan level monster pasir. Aku mengangguk. Ini memang bukan permainan. Ini dunia nyata. Aku berencana membuat papan pasir terbuka seperti Minecraft. Memberi pemain akselerasi pembelahan sel 10.000 kali lipat. Membiarkan mereka mulai dari kondisi bakpao berevolusi sendiri. Mereka sendiri mengontrol pembelahan sel. Tumbuh. Berevolusi. Menua dan mati. Mengembangkan spesies baru. 2-3 hari menyelesaikan satu sesi evolusi bakpao. Ini hanya desain kecil yang terpikir tiba-tiba. Tidak akan menghabiskan banyak tenaga. Inti utama tetap di papan pasir besar. Aku akan memilih dari setiap sesi permainan mereka. Sudah tahu satu ras cerdas mendominasi. Mudah menghancurkan papan pasir. Berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ini? Kira-kira 3 hari. Teknologi yang ada. Juga ada kemampuan acting game VR. Dapat dijadikan media. Lalu di depan pintu rumah. Membuat papan pasir kecil 30 meter persegi. Mengangkat cangkul. Mengikuti tata letak sebelumnya dengan lancar. Menciptakan lingkungan papan pasir. Tubuh membaik. Meski masih mengidap penyakit mematikan. Tapi bekerja lebih bertenaga. Sehari kemudian. Menciptakan lingkungan papan pasir. Tubuh membaik. Meski masih mengidap penyakit mematikan. Tapi bekerja lebih bertenaga. Sehari kemudian. Seorang pemain senior di platform Steam bernama Chen Wenshan. Yang sudah lama berkecimpung. Saat mencari game indie baru. Menemukan game VR ini. Baozi Evolution versi beta. Yang tertulis. Game bertani di dunia pasir. Mulai dengan satu bakpao. Evolusi spesies. Kemungkinan tak terbatas. Pilihan utama para pemain sejati. Awalnya ia meremehkan.
Mengira ini cuma game lokal biasa, yang cuma cari sensasi. Tapi ukuran besar 73G. Membuatnya penasaran. Setelah unduh dan daftar, ia pakai kacamata VR dan masuk game. Tidak mungkin. Benar-benar ada sensasi fisik. Seperti benar-benar berenang di lautan. Pikiran Chen Wenshan langsung kosong. Ia sadar telah menyentuh sesuatu yang tak terbayangkan. Tapi baru masuk game, ia tak bisa melihat apa-apa. Karena masih dalam wujud Bakpao. Makhluk sel tunggal. Harus berevolusi dulu. Mata dan sistem penglihatan. Ia mati berkali-kali. Berkembang biak generasi demi generasi. Akhirnya berevolusi memiliki mata. Lalu tumbuh mulut dan mulai memangsa. Tapi cepat punah. Mata terlalu lemah. Sering tak lihat musuh lalu diserang diam-diam. Untuk ini ia bahkan pergi ke perpustakaan. Mencari data evolusi biologi. Setengah hari kemudian. Akhirnya ia berevolusi menjadi spesies yang bisa bertahan hidup. Tak terhitung tentakel lengket. Melingkari mata beracun raksasa. Di bawahnya mulut kecil penuh gigi tajam. Akhirnya aku berhasil. Chen Wenshan penuh rasa pencapaian. Mengendalikan monster tentakelnya merangkak ke darat. Terkesima dengan pemandangan gunung sungai yang nyata. Sementara di sisiku, bersembunyi di pintu halaman mengunyah apel berjemur. Melihat makhluk aneh merangkak ke darat di kejauhan. Langsung bengong. Spesies aneh apa hasil evolusi ini? Matanya mengerikan besar. Menempati 2/3 tubuh. Ini spesies aneh yang terlalu terobsesi punya mata. Matanya mengerikan besar. Menempati 2/3 tubuh. Seberapa dalam dendamnya sampai mau punya mata? Menurut teori evolusi, mengubah sebagian besar nutrisi jadi bola mata tak berguna. Pasti akan tersingkir alam. Tapi aku merasa menarik. Bentuknya mirip monster mata darah dari mitologi. Saat itu terdengar suara ketukan di pintu. Sukin datang mengantar makanan. Aku berdiri dan berjalan ke pintu. Tak sengaja menginjak monster mata darah ini. Biur. Menjadi lumpur daging. Di sisi Chen Wenshan muncul tulisan gagal lagi. Langsung bengong. Evolusinya berjalan baik. Akhirnya jadi spesies yang layak. Baru merangkak ke darat mau kuasai dunia. Kok tiba-tiba diinjak sampai mati. Sementara aku membuka pintu. Sukin kembali bawa makanan lezat. Dia melongo ke dalam halaman. Kenapa kamu bisa menanam sendirian dengan begitu gembira? Bercocok tanam membuatku bahagia. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Seolah terkejut. Kenapa aku selalu merasa aura Enyu berubah? Menjadi sangat berkelas. Kamu benar-benar pakai ceat ya? Meski aku sudah mengembalikan wajahku. Tapi setelah mengalami 3 kali kepunahan massal, aura super seperti itu sulit diubah. Aku hanya mengelus dahinya. Apa kamu sakit? Dia dipaksa dibohongi. Hanya bisa mengalihkan topik. Oh iya. Kamu tidak bosan di halaman? Mau sesekali jalan-jalan denganku? Aku menatapnya terkejut. Kamu serius? Pacar perempuanmu sebelumnya mana? Kenapa tidak kulihat dia menemanimu? Putus. Putus setelah aku mengundurkan diri karena sakit. Jadi di puncak kejayaanmu kena penyakit mematikan. Kehilangan pekerjaan. Pacar pun meninggalkanmu. Hanya bisa pulang kampung menghabiskan sisa hidup sendirian. Kasihan sekali. Aku bisa jadi pacarmu sebelum kau meninggal. Menemanimu. Sebagai realisasi cita-citaku sejak kecil. Pernah jadi relawan. Jago merawat pasien penyakit terminal. Bisa masakin kamu. Memberimu perawatan pasien terminal. Bisa masakin kamu. Temanin jalan-jalan dan ngobrol. Cepat-cepat mundur beberapa langkah sambil memegang baju. Ini cuma hubungan cinta sederhana. Kamu sudah mau mati. Masih mau nodai kesucianku. Orang bilang saudara di permukaan. Kita jadi kekasih di permukaan saja. Oke, aku memang belak-belakan. Nanti beberapa hari lagi ada reuni teman SMA liburan musim panas. Kamu temani aku. Kamu cantik. Tapi aura Enyu pasti bikin wajahku bersinar. Teman-teman perempuanku pasti iri mati. Temani aku pilih baju. Lagi pula kamu juga nganggur sehari-hari. Masih punya uang simpanan. Karena sekarang masih ada waktu. Mending temani aku menghambur-hamburkan uang. Setelah menatap matanya, aku terjebak dalam lubang. Gadis ini mendatangiku. Karena butuh uang buat beli baju. Butuh pacar buat gengsi. Tiba-tiba dapat pacar di permukaan. Bisa dibilang dapat pembantu kecil. Gadis ini cepat bosan. Tapi dia bisa siapkan makanan dengan teliti setiap hari. Jadi tidak perlu sering ke kota untuk makan. Soalnya ke depan harus perhatikan pola makan. Makanan di luar terlalu kotor. Kembali ke urusan utama. Aku meneliti makhluk mata jahat itu. Meski sudah diinjak mati. Tapi lingkaran bengkaknya masih di bak pasir kecil. Sekarang hampir punah. Soalnya 2/3 tubuhnya adalah bola mata. Pasti tersingkir oleh alam. Apakah ada potensi sebagai spesial luar biasa? Kalau dibiarkan. Pasti akan punah. Tapi mungkin dia seperti cikal bakal serangga. Hanya terlalu lemah di awal. Kalau berkembang mungkin bisa menjadi kuat. Aku berencana memperkenalkan spesies ini ke dalam papan pasir besar. Membuka sepetak rawa di dalam papan pasir besar berwarna putih. Menggunakan kotoran sapi purba untuk membentuk tanah berlumpur subur yang membusuk. Di masa depan, fermentasi mikroba akan melahirkan biogas. Benar-benar berubah menjadi rawa berlumpur yang lengket. Lalu langsung melepaskan makhluk mata jahat untuk hidup di dalamnya. Di sini tidak ada persaingan. Bahkan yang paling lemah pun bisa berkembang biak dalam jumlah besar. Apakah nanti bisa menjadi monster ajaib pertama yang luar biasa? Tergantung pada dirinya sendiri. Sementara itu, permainan di papan pasir kecil benar-benar meledak.
Pemain pertama, Chen Wenshan, memposting ulasan mendetail di forum. Intinya adalah sensasi sentuhan 100% nyata. Evolusi makhluk apapun akan memberikan pengalaman yang sesuai. Kematian hanya bisa diulang dengan membuat akun baru. Sama sekali tidak ada panduan yang bisa diikuti. Dia bahkan menulis di akhir ulasannya. Tujuanku adalah berevolusi menjadi naga legendaris. Lalu terbang ke halaman itu. Dan buang air besar di atas kepala raksasa yang sedang mengupas apel. Lagi-lagi buang air besar di atas kepalaku. Spesies terakhir yang berani menantangku seperti itu. Kamu tahu apa akibatnya? Diam-diam aku mencatat hutang ini dalam hati. Hanya dalam waktu 1 hari. 100 kuota papan pasir kecil sudah penuh. Ribuan orang di internet mendesak agar lebih banyak kuota uji coba dibuka. Menganggap kuotanya sedikit. Apa urusannya denganku? Aku membuat game bukan untuk mencari uang dari kalian. Silakan berikan pendapat. Jika aku mengikuti, berarti aku kalah. Aku malas memperluas. Ini memang hanya desain kecil. Kalian protes sampai ke langit pun tidak akan berguna. Kecuali ada kejutan yang tak terduga. Kalau tidak, akan selamanya berhenti di uji coba. Memusatkan perhatian kembali ke papan pasir besar. Ini baru pekerjaan yang sebenarnya. Manusia ketat dari era sebelumnya, secara teknis, hanya menghasilkan 3 hal luar biasa seperti batu Gilgamesh. Peradaban berikutnya. Aku ingin mereka mengembangkan sistem latihan luar biasa yang matang. Lebih baik lagi jika berevolusi menjadi peradaban penyihir. Sebelumnya, batu Gilgamesh. Pernah meminta kepala penyihir hitam istana untuk meneliti. Pernah meminta kepala penyihir hitam istana meneliti ramuan panjang umur. Itu adalah cikal bakal penyihir. Aku berharap muncul seorang penyihir agung. Ahli dalam alkimia dan ramuan. Menciptakan sesuatu yang bisa menyembuhkan kanker. Untuk membangun sistem luar biasa yang lengkap, papan pasir harus memiliki berbagai spesies luar biasa yang misterius dan berbahaya. Sebagai bahan penelitian para penyihir, aku melihat kerawa berlumpur di papan pasir besar. Sehari telah berlalu. Mata darah sudah berkembang biak dalam jumlah besar. Bahkan berevolusi menjadi individu spesial. Aku sedikit terkejut. Selama lebih dari 100 tahun terakhir. Karena lingkungan baru tanpa pemangsa. Mata darah berkembang biak dengan gila, ada di mana-mana. Tapi segera karena berkembang biak berlebihan. Tekanan persaingan internal meningkat. Makanan menjadi langka. Mereka mulai saling membunuh. Memakan sesamanya. Lambat laun, muncul satu mata darah yang unik. Ia memiliki kekuatan mental yang aneh. Makhluk yang dipandangnya akan terhipnosis. Dengan patuh mendekat dan menjadi makanannya. Mata darah generasi pertama yang luar biasa ini cepat mendominasi. Menjadi penguasa ekosistem rawa. Muncul kekuatan mental yang kacau. Aku sedikit tergetar. Baru setelah era keempat, spesies luar biasa pertama akhirnya terlahir. Pada saat itu, aku melihat ke papan pasir besar. Ternyata ada lagi kejadian dahsyat yang terjadi. Sekelompok Rasarangga telah tiba. Melangkah masuk ke rawa berlumpur itu. 200 tahun lebih telah berlalu. Banjir besar melewati beberapa generasi. Penerus suku usia. Setelah mengenakan kulit hewan dan pakaian, tidak lagi membutuhkan bulu lebat alami untuk menghangatkan diri. Bulu tubuh hitam berangsur berkurang. Cangkang luar yang tipis menghilang. Tubuh mulai tegak. Memperlihatkan kulit putih salju. Mereka dari ras asli berbulu lebat, menuju ras manusia berbulu jarang. Postur tubuh semakin mendekati ras barat yang kekar dan kuat. Mereka pernah memiliki peradaban kota yang gemilang, tapi kini masih terhenti pada suku pertanian yang sederhana. Kejayaan mereka dibangun di atas dasar Raja Pahlawan Gilgamesh. Raja Pahlawan Agung itu, dengan kekuatan sendiri menaklukkan monster raksasa dunia, membuat ras Yanli menjadi puncak rantai makanan. Tapi tanpa Raja Pahlawan, mereka tidak memiliki apa-apa. Tidak bisa mengembangkan zaman perunggu dan besi. Hanya mengandalkan tombak batu dan tongkat sederhana. Bagaimana melawan monster raksasa? Satu-satunya pedang suci peradaban, pedang Guil, telah mengikuti Gilgamesh. Tenggelam selamanya ke dalam. Kedalaman laut tak berujung banjir pemusnah dunia. Saat ini putri kepala suku Babilonia, Mugo sedang menghela napas. Kegigihan sungguh memesona. Itu adalah era epik milik satu orang. Raja Pahlawan Agung Gilgamesh. Tak heran orang-orang saat itu menulis epik untuknya. Mencatat kemuliaannya. Zaman kita telah merosot. Sedang menuju kemunduran. Jika saja pedang peradaban pemberian dewa tidak hilang. Meski tanpa kekuatan darah kekuatan, kita belum tentu hidup seberat ini. Peradaban adalah kekuatan yang melindungi kebijaksanaan kita. Aku Mugo ingin tahu. Jalan maju peradaban kita. Bagaimana sebenarnya kita harus bertahan hidup? Wajah Mugo tenang. Dia orang paling berani dan bijaksana di suku. Kekuatannya tak sebanding pria. Tapi teknik membunuh membuatnya mengalahkan sebagian besar prajurit suku. Dia memandangi beberapa pria kekar berkulit tipis di sampingnya. Bagaimana eksplorasi daerah ini? Sudah dieksplorasi sejauh mana? Sekeliling adalah rawa berlumpur. Seorang prajurit menjawab. Ini rawa berlumpur yang sangat luas. Mungkin terbentuk dari genangan air setelah banjir besar. Spesies di dalamnya berlimpah. Banyak buah-buahan lezat. Ini adalah rawa subur yang kubuat dengan kotoran ayam dan sapi. Tumbuhan alami semakin subur. Mugo menarik napas dalam memandang kubangan hitam luas di depan mata. Bermaksud menetapkan tempat ini sebagai titik pengumpulan berikutnya suku. Tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Tunggu. 2 orang menghilang. Sekeliling saling pandang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak biasa. Ukuran raksasa monster. Tidak bisa menginjak rawa. Hanya akan tenggelam.
Tidak ada jejak monster raksasa. Hanya mungkin ada makhluk rawa kecil menyelinap menyerang kita. Mugo segera mengambil keputusan. Membawa lebih dari 20 orang mengungsi. Namun tepat saat itu, dari dasar rawa berlumpur tiba-tiba muncul mahkota tentakel keabu-abuan yang menjijikan. Seluruh tubuhnya ditutupi ilusi ganggang abu-abu. Mengelilingi satu mata besar kebiruan kemerahan penuh urat darah. Menempati 2/3 tubuhnya. Sungguh cantik. Bagaimana bisa ada gadis secantik itu di dunia ini? Beberapa lelaki berotot tiba-tiba bertatapan dengan mata besar berurat darah yang jahat itu. Seperti melihat kecantikan yang tiada tara. Terlalu bersemangat hingga tak ada yang bisa menahan mereka. Mereka berjalan maju dengan gegap gempita. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Muge segera menyadari sesuatu. Mata-mata besar yang jahat itu ternyata bisa mempesona mangsa untuk mendekat sendiri. 2 orang yang hilang. Pastilah mereka yang terjebak sendiri. Berjalan menuju kematian. Dia segera mengambil keputusan. Menyadarkan beberapa orang yang terpesona. Memimpin semua orang melarikan diri dengan cepat. Namun tepat saat itu, dia tiba-tiba berhenti melangkah. Sorot matanya menjadi berapi-api. Betapa ajaibnya makhluk ini. Mereka lebih lemah dari kita. Tentakel lemah tak berdaya. Mata besar yang bodoh. Tapi memiliki kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Bisa menghancurkan makhluk yang lebih kuat dari diri mereka. Bukankah kita juga sama lemahnya? Mengapa hanya mereka yang memiliki kekuatan unik? Di dalam sorot mata Muge, seolah ada obor tak bernama yang menyala. Sebuah pikiran mengerikan bangkit dalam hatinya. Aku akan merebut kekuatannya. Membangkitkan suku. Bunuh dia. Baru kita kabur. Semua orang terkejut. Dia berbalik dan mengangkat tombak putihnya tinggi-tinggi. Cahaya menyinari dari langit. Jatuh di wajahnya yang cantik mempesona namun dingin. Bagai dewi perang dalam mitologi Nordik. Ikuti aku bunuh dia. Aku akan bawa mayatnya kembali ke suku. Tapi, lebih banyak makhluk seperti ini mendekati kita. Seseorang berteriak. Melihat ke dalam rawa hitam yang gelap. Lebih banyak monster tentakel bermata besar. Sedang merayap perlahan dengan tentakel lengket mereka. Meski gerakan mereka lambat secara menggelikan. Tapi kekuatan aneh mereka sungguh mengerikan. Begitu dikepung oleh bola-bola mata besar ini. Meski harus membayar dengan nyawa. Harus bunuh satu. Muge mengangkat tombaknya. Berubah menjadi prajurit paling berani di sukunya. Langsung menyerbu maju. Tusukan tepat sasaran. Diiringi jeritan melengking serak bagai tangisan bayi. Bola mata besar yang rapuh itu langsung meledak. Gelombang kelegaan. Namun tepat saat itu, dia tiba-tiba berhenti melangkah. Sorot matanya menjadi berapi-api. Betapa ajaibnya makhluk ini. Mereka lebih lemah dari kita. Tentakel lemah tak berdaya. Mata besar yang bodoh. Tapi memiliki kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Bisa menghancurkan makhluk yang lebih kuat dari diri mereka. Bukankah kita juga sama lemahnya? Mengapa hanya mereka yang memiliki kekuatan unik? Di dalam sorot mata Muge, seolah ada obor tak bernama yang menyala. Sebuah pikiran mengerikan bangkit dalam hatinya. Aku akan merebut kekuatannya. Bangkitkan suku. Bunuh makhluk itu. Kita akan melarikan diri. Semua orang terkejut. Ia berbalik dan mengangkat tombak putihnya tinggi-tinggi. Cahaya menyinari dari langit. Jatuh di wajahnya yang cantik namun dingin. Bagai dewi perang dalam mitologi Nordik. Ikuti aku bunuh makhluk itu. Aku akan bawa mayatnya kembali ke suku. Tapi, lebih banyak makhluk seperti ini mendekati kita. Seseorang meraung. Memandang ke dalam rawa hitam. Lebih banyak monster mata besar bertentakel. Merayap perlahan dengan tentakel lengketnya. Meski gerakannya lambat dan menggelikan. Tapi kekuatan aneh mereka sangat mengerikan. Begitu dikepung oleh bola mata besar ini. Meski harus membayar dengan nyawa. Harus bunuh setidaknya satu. Muge mengangkat tombaknya. Berubah menjadi pejuang terberani suku. Langsung menerjang maju. Tusukan tepat sasaran. Disertai jeritan melengking seperti tangisan bayi. Bola mata besar yang rapuh itu meledak. Cairan berterbangan ke udara. Berubah menjadi cairan lengket yang menjijikan. Menyembur ke wajah Muge. Cepat pergi. Dengan satu tangan menarik tentakel lengket mayat itu. Berbalik dengan cepat. Tapi mendapati diri sudah dikepung 7-8 mata berdarah. Wajahnya pucat pasi. Ikuti aku tembus kepungan. Ini adalah pertempuran sengit. Tim berburu hampir 30 orang hampir semuanya tewas. Mereka sebenarnya bisa melarikan diri. Tapi karena menunda waktu akhirnya terkepung. Akhirnya hanya 3 yang selamat. Melarikan diri dari rawa iblis terkutuk kematian ini. Semua mati. Muge, perempuan tangguh ini, juga tak tahan menangis terseduh-seduh. Selama bertahun-tahun lelaki suku yang gagah berani. Kebanyakan tewas berburu monster raksasa. Suku berpenduduk hampir 1000 jiwa. Hanya tersisa 100 lelaki kuat. Sekarang hilang lagi sepertiganya. Mereka hampir menghadapi kepunahan. Tapi, ras kita cepat atau lambat akan mati. Lebih baik kita ambil risiko. Muge menarik napas dalam. Memandang mayat mata berdarah. Berharap makhluk yang dibayar mahal ini. Darah jahatnya bisa berguna. Selama bertahun-tahun banyak orang mencoba menyatukan berbagai monster dan kepiting raksasa. Berharap seperti Gilgamesh. Memiliki kekuatan raja pahlawan. Tapi selain darah kekuatan Dewa Bulu. Semuanya mati. Seolah hanya darah makhluk khusus yang mungkin berhasil. Mungkin darah makhluk khusus ini bisa menjadi darah kekuatan lain. Saat Muge kembali ke suku dengan sisa beberapa orang. Ayahnya sudah hampir gila. Kau gila. Kau tahu apa yang kau lakukan? Lelaki parubaya bertubuh kekar mengenakan kulit hewan hitam. Berdiri di tempat tinggi terengah-engah. Aku tidak gila. Kita sudah tidak punya pilihan.
Daripada menunggu mati, lebih baik kita bertarung habis-habisan. Muncul Gilgamesh kedua. Memimpin peradaban kita menuju kejayaan. Ini satu-satunya jalan agar kita tidak punah. Itu mustahil. Kepala suku perlahan menggelengkan kepala. Hanya darah kekuatan pemberian dewa dalam legenda yang dapat membawa kekuatan agung. Apalagi monster menjijikan seperti ini. Bahkan jika berhasil memiliki kekuatan semacam itu, dewa akan menghukum kita. Kekuatan tidak memiliki pembagian baik dan jahat. Memiliki darah kekuatan agung yang bercahaya. Bisa saja berujung menjadi tirani. Mengayunkan pedang suci peradaban. Menantang dewa yang maha kuasa. Sedangkan memiliki kekuatan gelap. Jika tetap berhati baik, bukan tidak mungkin melindungi rakyat. Monster ini lebih lemah dari kita. Namun memiliki kekuatan yang sulit dipercaya. Jika kita bisa memiliki kekuatan yang sama. Kepala suku terdiam. Terengah-engah berat. Ini akan menjadi keputusan. Yang lebih penting dari kematian diri sendiri. Dia tiba-tiba menunduk memandang. Putrinya yang keras kepala. Terisak berkata. Tapi, kita sudah tidak punya cukup orang untuk diuji. 200 tahun terakhir. Generasi demi generasi kepala suku berani dan bijaksana. Menyuruh pemuda mencoba menyatu dengan darah raksasa. Generasi demi generasi berkorban hingga mati. Inilah yang menyebabkan penduduk jarang. Enyu menarik napas dalam. Kita tidak punya cukup pria perkasa. Tapi punya cukup orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak. Selama tahun-tahun ini. Selalu pria yang melindungi wanita. Kali ini, giliran wanita yang maju ke depan. Dan, jika wanita mati. Dan, jika banyak wanita yang mati. Beban kita akan berkurang. Kali ini, biarkan wanita suku datang menghadapi maut. Kemah seketika sunyi senyap. Setengah hari kemudian, tempat tinggi suku dinyalakan obor berkobar. Enyu mengumpulkan seluruh rakyat. Jika kita tidak ingin menuju kepunahan. Jika kita berharap memulihkan kejayaan bangsa Yanli. Jika kita berharap muncul kematian tak mampu menekuk lengan kita. Raja Pahlawan Agung Gilgamesh pernah berkata, sejarah perjuangan manusia melawan alam adalah sejarah keberanian dan pujian. Dan hari ini, sejarah akan mencatat keberanian kita di hari ini. Besok pagi, kami harap kalian datang untuk suku. Pujian bagi umat manusia adalah pujian bagi keberanian. Wanita di bawah memeluk anak mereka dalam diam. Semua paham. Pada dasarnya tidak ada kemungkinan selamat. Malam ini, tak terhitung wanita berpamitan dengan suami dan anak-anak. Setelah menangis terseduh-seduh, dengan tegas memilih menjalani ujian. Setelah berbulan-bulan berlalu, suami mereka telah tiada. Ayah mereka telah tiada. Anak laki-laki pun akan mati di masa depan. Apalagi yang tersisa bagi mereka. Yang tersisa hanyalah diri mereka sendiri. Sudah tidak ada lagi yang bisa melindungi mereka. Yang bisa melindungi mereka hanyalah diri sendiri. Hari ini ditakdirkan terendam dalam darah dan kekejaman. Banyak perempuan berjalan keluar dengan tegas. Mencoba menyatukan darah mata berdarah. Lebih dari 400 orang jatuh tak seimbang di mana-mana. Di mana-mana mayat-mayat yang kesakitan dan mengerikan. Tapi yang akhirnya bertahan hidup. Ternyata ada 3 perempuan. Mugo. Serta 2 lainnya bernama Sersi. Chuangin. Ketiganya terpahat selamanya. 3 perempuan. Mugo. Serta 2 lainnya bernama Sersi. Chuangin. Ketiganya terpahat selamanya. Di dinding batu kuno. Pada lukisan dinding Babilonia. Di antara genangan darah para perempuan yang menderita. Hanya 3 perempuan tangguh. Berdiri di atas mayat-mayat, bermandikan darah. Ketiganya mengelilingi. Bersama-sama mengangkat tinggi. Sebuah obor besar yang berkobar-kobar. Generasi kemudian menyebut lukisan dinding suci ini sebagai 3 penyihir perempuan. Mereka meneruskan api peradaban. Di hari-hari berikutnya, ketiga perempuan agung dan teguh ini memimpin kembali kemajuan peradaban suku. Mereka mulai memiliki kekuatan spiritual yang aneh, kuat dan tajam, misterius dan jahat. Gelombang yang tak terkendali, bahkan saat dekat dengan laki-laki, tanpa sengaja karena kegembiraan dan kegirangan, menyebabkan guncangan spiritual yang mematikan. Namun mereka semua perempuan suci, tak bisa hidup bersama laki-laki, kesepian dan angkuh. Tak ada yang berani mendekat. Mugo memiliki rasa kehormatan dan misi yang kuat. Memimpin suku melancarkan perang, memegang tongkat kayu, melawan binatang buas raksasa. Chuangin berwatak ramah dan lembut. Senang memimpin perempuan menggembala. Menanam tanaman obat menyembuhkan rakyat. Sersi adalah pengecualian. Dia perempuan bersuami. Saat dekat dengan suaminya tanpa sengaja membunuhnya. Tapi nafsunya sangat kuat. Merasa nikmat. Diam-diam memesrakan lelaki suku dengan daya pikat spiritual seperti mata jahat. Berkasih mesra tanpa kendali. Tapi tak tahan sering membunuh mereka. Di suku mulai muncul kematian misterius laki-laki. Orang-orang diam-diam mengutuk Sersi. Sersi menyimpan dendam. Mengutuk dengan kekuatan spiritual mereka yang melawan. Mengutuk dengan kekuatan spiritual laki-laki yang melawannya. Membuat kepala mereka sakit terbelah. Mata tanpa hitam. Penyihir perempuan Sersi. Perlahan menjadi simbol kejahatan dan teror di suku. Kedua lainnya tak bisa mencegah. Juga tak bisa bekerja sama membunuhnya. Karena butuh kekuatannya melindungi suku. Karena tirani Sersi. Kedudukan perempuan menjadi mulia. Mereka bertiga di suku disebut penyihir perempuan. Melambangkan kekuatan, kejahatan, misteri, ketakutan, kekuasaan. Sejak hari ini, suku memasuki era penyihir yang diperintah perempuan.
Tercatat dalam tombak penyihir suci. Suku Babilonia dilanda bencana. Jumlah pria sangat langka. Para wanita meminum darah mata iblis. Muncul 3 penyihir agung. Penyihir perang Muge. Menguasai perang dan kemuliaan dalam kekacauan. Penyihir kutub seksi menguasai hasrat dan kutukan dalam pekalutan. Penyihir musim semi syuangin. Menguasai ramuan okultisme dan penggembalaan. Para penyihir. Aku tersenyum. Diam-diam menunggu lebih dari 3 hari. Yang berarti lebih dari 300 tahun di dunia mereka. Akhirnya dalam sisa-sisa banjir besar. Muncul tanda-tanda kebangkitan. Bahkan muncul orang yang menyatu dengan gen kedua. Mereka memilih mata iblis. Gilgamesh menyatu dengan gen kedua, gen mata putih. Memiliki kekuatan luar biasa. Dan para wanita yang disebut penyihir ini. Menyatu dengan gen mata iblis. Memiliki kekuatan spiritual. Kalau bukan karena spesies mata iblis itu. Sebagai spesies supernatural pertama yang muncul di papan pasir. Mungkin tak akan pernah menjadi pemicu jalan supernatural. Mata iblis. Monster bermata besar. Barang bagus. Memberiku kejutan besar. Aku duduk di pintu halaman mengunyah apel. Memang terlalu sulit merenung sendirian. Mengumpulkan berbagai pendapat. Memanfaatkan kebijaksanaan orang lain. Sebenarnya gen mata putih. Sangat. Kebijaksanaan orang lain. Sebenarnya gen mata putih terlalu kuat. Membutuhkan fragmen gen kosong yang sangat besar. Orang normal sulit memiliki ruang gen kosong sebesar itu. Sedangkan gen mata iblis jauh lebih lemah. Tidak butuh banyak fragmen. Probabilitas kelahirannya juga tinggi. Setelah 400 orang mati, lahir 3 orang. Tapi mereka jauh kalah dari Gilgamesh. Bahkan melawan binatang buas biasa butuh bantuan prajurit. Sedangkan Gilgamesh sendirian bisa menguasai dunia. Penggunaan kekuatan spiritual mereka masih sangat sederhana. Meski juga meneliti sihir dan ramuan herbal. Tapi masih terlalu lambat. Aku berpikir sejenak. Kembali ke kamar dan mencari informasi di internet. Barat memiliki metode meditasi yoga. Timur memiliki visualisasi energi internal Tao. Keduanya melatih kekuatan spiritual. Berikan benih meditasi kepada mereka. Biarkan mereka menyempurnakan jalan latihan penyihir. Awal sebuah jalan. Mencoba-coba sendiri terlalu sulit. Tapi begitu ada arah. Pasti akan berkali lipat lebih cepat. Tapi bagaimana aku menemui ketiga penyihir ini? Menjelma jadi monster bijak dan menyerahkan harta. Tentu tidak mungkin. Aku juga tak bisa langsung mengendalikan makhluk mikro di papan pasir. Untuk berjalan menggantikanku. Sedang berpikir. Aku memperhatikan di papan pasir kecil. Ada sekelompok pemain inti terdepan yang merangkak ke daratan. Mereka menemukan. Benar-benar ada raksasa yang sangat besar. Duduk di kursi menjulang di kejauhan sambil makan apel. Dengan wajah tenggelam dalam pikiran. Game papan pasir ini sangat menarik. Dalam setting kita memang serangga pembersih di halaman. Apakah harus melawan raksasa? 3-4 pemain dengan bentuk aneh berbisik-bisik. Merasa kebebasannya sangat menakutkan. Mengamati diam-diam. Kita sekarang bukan lawannya. Jangan mendekatinya. Kalau terinjak sampai mati, menangis pun tak berguna. Sekelompok pemain tengah mengintai dari balik pepohonan di garis pantai. Kalau sampai terinjak mati, menangis pun tak akan berguna. Sekelompok pemain tengah mengintai dari balik pepohonan di garis pantai. Mengarahkan jari mereka padaku. Sekumpulan orang aneh. Aku duduk di halaman memandangi kumpulan semut kecil di kejauhan. Berbisik-bisik tentang diriku sendiri. Sok-sokan merasa jadi bos besar. Tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari pintu. Sukin datang mengantarkan makanan. Sudahlah, makan dulu. Aku berdiri. Aduh, gempa. Hanya dia yang berdiri saja. Cepat lari. Jangan sampai terinjak mati. Sekelompok makhluk aneh berhamburan ketakutan. Berlari kencang di atas tanah. Di belakang mereka, raksasa setinggi awan. Berjalan perlahan. Satu langkahnya melintasi ribuan mil. Dengan mudah melangkahi kepala mereka menuju kejauhan. Saat kembali, tangannya membawa kotak makan berwarna biru. Duduk kembali di kursi untuk makan. Sambil menyantap makanan rumah ini, aku terus berpikir cara menyampaikan informasi meditasi kepada 3 penyihir suku Babilonia. Saat itu, para pemain yang bersembunyi di hutan kecil diam-diam keluar lagi dan berkumpul. Bos ini ternyata punya adegan jalan-jalan juga. Dia sedang makan. Lakukan apa yang diinginkan dulu. Kulihat semut-semut ini mempelajari cara mengalahkanku. Seketika wajahku tak bersemangat. Tapi tiba-tiba terpikir sesuatu. Oh iya, papan permainan evolusi. Aku bisa langsung lewat jalur pemain. Dari bakso berevolusi jadi makhluk mikro. Lalu masuk ke papan besar. Aku sangat bersemangat. Ternyata membuat papan kecil dulu adalah keputusan bijak. Tapi untuk turun langsung, tentu harus bersihkan area dulu. Detik berikutnya. Sebuah pengumuman muncul di depan semua pemain. Permainan ini dalam pemeliharaan darurat. Akan offline dalam 3 detik. Begitu pengumuman keluar. Seluruh papan jadi gempar. Perencana brengsek 3 detik. Katakan sama saja tidak. 3 detik berlalu. Semua layar menghitam. Banyak orang melepas VR. Semua layar menghitam. Banyak orang melepas kacamata VR. Hampir saja melempar perangkat. Mereka sama sekali tidak tahu. Justru karena berulah di hadapanku, mereka jadi teringat olehku. Tangkap mati tidak akan mati. Di forum memaki perencana dengan gila-gilaan. Tapi tak mengurangi semangat pada permainan. Termasuk Chen Wenshan si pembalap gunung Akina. Masih menganalisis di forum cara menghadapinya. Dia sedang makan. Kita bisa mengembangkan racun saraf yang sangat kuat. Lalu meledakkan diri dan melompat ke kotak makannya. Biarkan dia memakan kita. Paling tidak buat dia mencret. Aku kembangkan spesies beracun yang mirip tai. Racun tersembunyi dalam tai. Aku bingung. Saudara yang satu ini.
Terakhir mau buang air di kepalaku. Kali ini langsung mau menyelipkan tai beracun di makananku. Diam-diam aku mencatat satu lagi kesalahannya. Saudara ini. Semoga kau beruntung di masa depan. Setelah dipaksa keluar dari peta pasir kecil, aku membawa selang karet putih menuju peta pasir. Dengan cangkul, kubur pipa bawah tanah sepanjang 10 meter. Di bawah tanah antara dua peta pasir, menghubungkan kedua dunia. Ini jalur eksklusif VIP-ku. Tak seorang pun bisa masuk tanpa izinku. Lalu aku kembali ke kamar, memakai kacamata VR, mendaftarkan akun pemain. Semua yang menghina akan kucatat di buku kecil. Masuk ke permainan. Mataku hanya melihat kegelapan. Setelah beberapa saat, spesies yang kusucikan akhirnya mencapai daratan. Tubuh ini. Kulihat diriku dan para pemain lain. Memiliki wujud yang sama anehnya. Seekor gagak hitam berbulu panjang bermata tiga. Mata ketiga di antara dua mata normal. Seluruh tubuh berbulu hitam. Bahkan tak bisa terbang. Hanya bisa meluncur rendah 3-4 meter. Otak perut. Gagak ini sama jeleknya dengan monster mata besar. Menurut hukum semakin jelek semakin kuat. Potensinya seharusnya sama besarnya. Gagak sama jeleknya dengan monster mata besar. Menurut hukum semakin jelek semakin kuat. Potensinya seharusnya sama besarnya. Otak pencipta segera memberiku pukulan keras. Kemungkinan besar tidak memiliki potensi luar biasa. Hanya spesies cacat dari pemurnian yang gagal. Terpukul. Tapi setelah dipikir-pikir, evolusi setiap makhluk hidup itu unik. Mata besar adalah makhluk ajaib dari banyak kebetulan. Sulit untuk direplikasi. Tapi permintaanku tidak tinggi. Bisa bergerak saja sudah cukup. Makhluk raksasa mengaum dan mengejar. Sebuah pemandangan hutan purba yang megah dan luas. Akhirnya aku memasuki peta pasirku sendiri. Kubawa kedua cakar gagak. Berjalan dengan langkah tak kenal ampun. Langsung menuju suku Babilonia. Suku Babilonia. Rumah-rumah tersusun rapi. Telah berkembang sampai tingkat tertentu. Kekuatan 3 penyihir wanita. Meski jauh lebih lemah dari Gilgamesh, masih bisa melawan serangan makhluk raksasa. Manusia berada di tengah rantai makanan makhluk raksasa. Tak bisa melawan makhluk raksasa paling menakutkan. Tapi juga tak akan dijadikan makanan sembarangan. Setelah hidup stabil, mereka berkembang biak dengan gila-gilaan. Karena butuh basis populasi besar. Untuk menghasilkan lebih banyak penyihir wanita. Di kedalaman hutan hijau di luar suku. Di kolam air seperti surga mimpi. 3 wanita cantik sedang mandi. Setelah lebih dari 10 tahun. 3 penyihir wanita itu kini berusia 30-an. Di era di mana orang mati tua di usia 3-40 tahun. Sebaya mereka hampir semua telah meninggal. Tapi waktu seolah tak meninggalkan bekas pada mereka. Tetap bersemangat muda. Bentuk tubuh atletis. Seperti gadis belasan tahun. Dulu Gilgamesh menyatu dengan gen kedua. Setelah Gilgamesh menyatu dengan gen kedua. Hidup selama 200 tahun lebih. Sekarang mereka baru 30-an tahun. Kehidupan panjang mereka baru saja dimulai. Muge berendam di air jernih yang segar. Bermalas-malasan hingga. Tadi malam pergi lagi seorang saudari yang tumbuh bersama di masa lalu. Sudah lama beruban putih. Setelah rentang waktu yang panjang berlalu, baru tersadar hanya ikatan kami bertiga, yang abadi selamanya. Segala di sekitar terus berubah. Hanya kami yang takkan pernah menua. Bagaimana? Kedua kakak begitu angkuh di atas, sebagai dewa pelindung Babilonia. Tapi justru menyendiri seorang diri. Apakah iri pada gadis biasa, yang punya suami dan anak-anak? Circe, kau harus lebih menghormat. Sejak dulu menyaksikan Circe jatuh, mereka bersumpah menetapkan 3 hukum penyihir. Pertama, sebelum menerima darah mata berdarah, haruslah perawan suci. Seumur hidup dilarang memiliki kekasih. Setelah menjadi penyihir, dilarang menyentuh pria manapun. Ketiga, penyihir dilarang menyalahgunakan kekuatan untuk menyerang. Circe adalah contoh buruk yang khas. Kekuatan batinnya terlalu dahsyat. Begitu kuat hingga emosi yang tak terkendali. Bisa membunuh pria yang lemah. Selama lebih dari 10 tahun. Setiap bulan di suku, selalu ada beberapa pria mati misterius. Beberapa tahun ini muncul 4 penyihir. Kekuatan tempur tak lagi langka. Penyihir baik menekan diri sendiri. Penyihir jahat Circe melepas kekuatan batin. Justru membuat kekuatan batinnya makin kuat. 5 tahun kemudian. Tahun ke-16 Babilonia. Kekuatan Circe sudah tak terukur. Keduanya bersatu hanya bisa menahan seadanya. Bagaimana? Benar-benar tak mau mencoba. Daripada menekan diri. Lebih baik lepaskan hasratmu. Tidak. Cara itu adalah jalan sesat. Kami harus menemukan metode latihan batin penyihir yang benar. Jika tak bisa membujuk kalian, terpaksa aku bertindak keras. Wajah Circe berangsur muram. Aura batin yang amat dingin membeku. Menyebar dari tubuhnya. Gelombang air di sekitar berhamburan. Kau sudah sekuat ini. Muge dan Shuangin berubah wajah. Serang. Di tepi rawa muncul 4 penyihir baru. Membawa tongkat hitam. Muge sudah siap siaga. Berencana menyatukan semua penyihir untuk kalahkan Circe. Bersatu pun apa gunanya? Kekuatan batin ganas Circe menghantam keras. Cipratan air bergolak hebat oleh hantaman. Ikan-ikan terlempar dengan perut putih terbalik. Inilah kekuatan penyihir. Suara lembut tak terduga terdengar. Makhluk aneh yang belum pernah terlihat. Burung gagak berbulu hitam bermata 3. Entah sejak kapan berdiam di pepohonan rimbun. Memandangi puing-puing mereka. Siapa?
Hati para penyihir bergejolak. Tempat ini dikelilingi medan batin. Tak ada pria bisa mendekat diam-diam. Tapi sekarang, bersatu dulu bunuh dia. Semua penyihir, termasuk Circe, serentak bertindak. Gempuran mental yang dahsyat berkumpul dan siap meledak. Bahkan makhluk raksasa paling mengerikan pun akan mati seketika. Namun kekuatan itu menghantam burung gagak hitam bermata 3. Tanpa meninggalkan jejak suara. Bagaimana mungkin? Semua penyihir memandangi burung gagak itu dengan mata kering dan serak. Pikiran yang sama bergema di hati mereka. Kekuatan apakah ini? Ini adalah kekuatan meditasi. Para penyihir memandangi burung gagak itu dengan mata kering dan serak. Pikiran yang sama bergema di hati mereka. Kekuatan apakah ini? Ini adalah kekuatan meditasi. Aku berdiri di ranting pohon dan berkata demikian. Tentu saja bukan kekuatan meditasi. Mereka mengandalkan kekuatan mental untuk hidup. Dengan bantuan otak pencipta alam semesta. Mereka tak mampu melukai diriku. Sebenarnya aku hanyalah seekor ayam lemah cacat biasa. Siapakah kau? Para penyihir itu pertama kali melihat makhluk cerdas yang bisa berbicara. Selain manusia. Mereka teringat mitos kuno. Makhluk cerdas selain manusia adalah raksasa kebijaksanaan yang agung. Sang pencipta segala sesuatu. Kau adalah dewa. Dewa. Jika kalian menganggap demikian, maka akulah dewa. Aku adalah salah satu makhluk cerdas yang pernah diciptakan sang pencipta. Berbeda dengan kalian. Meski kuat, aku tak memiliki kemampuan berkembang biak. Satu-satunya di dunia. Aku ditakdirkan sebagai dewa kebijaksanaan yang menguasai semua makhluk. Xuanmo. Kalian juga bisa memanggilku dengan nama lain. Mercurius. Aku datang untuk menyalakan api pengetahuan bagi suku Babilonia yang terbelakang. Membawakan kalian kebenaran dunia. Apakah kebenaran dunia itu? Kebenaran adalah semua aturan dunia. Sumber segala kekuatan. Segala yang kalian lihat tercakup dalam kebenaran. Aku akan memberikan kepada manusia di bumi. 3 pengetahuan kebenaran, meditasi, alkimia, dan sihir. Meditasi, alkimia, sihir. Wajah semua orang berubah total. Dulu Gilgamesh menerima 3 pusaka peradaban. Kini, mereka akan mendapatkan 3 pengetahuan kebenaran. Benar-benar bertemu makhluk legendaris. Seperti bermimpi. Pertama, meditasi adalah jalan melatih jiwa. Memberikan dasar untuk menjadi dewa. Jalan menuju makhluk agung seperti kami. Kedua, alkimia adalah ilmu gaib menciptakan kehidupan yang tak diketahui. Alat pembuka gerbang kebenaran. Segala sesuatu di dunia saling melahirkan dan mengalahkan. Saling berubah kembali. Itulah prinsip alkimia. Dalam rumus Trinitas, satu kebijaksanaan menyenangkan kebijaksanaan lain. Satu kebijaksanaan mengalahkan kebijaksanaan lain. Satu kebijaksanaan menguasai kebijaksanaan lain. Mereka mendengar setengah mengerti. Seperti terhipnotis. Wajah tegang. Takut salah mengingat satu kata pun. Ketiga, sihir adalah kekuatan ajaib. Dapat memisahkan tanah dari api dengan kekuatan jiwa. Memisahkan api dari lautan. Berdasarkan prinsip ini, dari yang tunggal itu, akan lahir banyak transformasi luar biasa. Burung gagak bermata 3 di pohon. Tiba-tiba terjatuh ke tanah. Setelah mengatakan semua itu, aku langsung meninggalkan dunia papan permainan dari atas burung gagak. Keluar dari permainan. Aku menutup antarmuka permainan. Meletakkan kacamata VR. Akhirnya selesai juga. Sudah menghafal berkali-kali takut salah ucap. Bermain peran bukan keahlianku. Jika bukan untuk menyembuhkan penyakit, aku malah sekali menghafal dialog. Harus membimbing perkembangan peradaban. Menjadi pencipta. Tanpa menampakkan kelemahan diri sebagai orang tak berdaya. Sungguh menyusahkan. Secara logika, Gilgamesh adalah sosok menakutkan. Jika muncul di depan mata dengan proporsi sebenarnya, satu tepukan saja bisa menghancurkan diriku. Bahkan kekuatan yang dikuasai ketiga perempuan itu juga diperoleh melalui penderitaan dan kematian tak terhitung. Makhluk luar biasa yang tak dapat kurai. Tapi aku harus menipu mereka. Memikirkannya saja membuat pusing. Menggerutu sambil bermain game dengan gila-gilaan. Berusaha memurnikan spesies baru. Menggunakan satu dunia untuk simulasi peradaban di papan permainan. Mencari cara menyembuhkan penyakit mematikan sendiri. Perkiraan tindakan berlebihan seperti ini. Di dunia ini tak ada yang mampu melakukannya. Tapi jalan ini sungguh sulit ditempuh. Benih sudah ditanam. Dari 3 jenis pengetahuan, alkimia paling kutunggu. Membuat ramuan dan obat ajaib. Meneliti metode yang bisa menyembuhkan kanker. Tapi alkimia hanya ada dalam mitos. Mewujudkannya pasti sangat sulit. Sedangkan meditasi dan ilmu sihir seharusnya bisa. Meditasi keluar gayu. Ilmu pernapasan timur dan latihan internal serupa. Memelihara tubuh dan memperluas energi vital. Sudah pasti terjadi. Adapun ilmu sihir, kekuatan mental meningkat. Secara alami akan mengembangkan berbagai penerapan rumit. Persiapan sudah selesai. Tinggal lihat bagaimana perkembangan mereka. Sayangnya spesies luar biasa masih terlalu sedikit. Seperti mata jahat dan sejenisnya. Jika lebih banyak sedikit, baru bisa memberikan inspirasi lebih baik. Aku menghela napas melihat para pemain itu. Kalian harus lebih serius. Orang-orang ini seharian tidak memikirkan. Mengembangkan spesies potensial luar biasa dengan baik. Hanya memikirkan cara curang terus menggangguku. Sekawanan binatang. Aku harus mencari cara memeras kalian habis-habisan. Tiba-tiba suara Sukin terdengar lagi di pintu. Kakak Ling Chen. Katanya mau temani aku ke reuni sekolah. Sudah waktunya berangkat. Aku tertegun sebentar baru tersadar.
Pergi ke kota melepas penat juga bagus. Berganti baju baru yang dibeli sebelumnya melangkah keluar. Astaga. Raksasa keluar lagi. Cepat lari. Raksasa darurat datang lagi. Aku punya 6 kaki. Aku hanya perlu lari lebih cepat dari kalian. Di tanah sekelompok semut berteriak-teriak. Bergegas melarikan diri. Aku juga tidak berniat sengaja menginjak mereka. Hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan sepenuhnya tenaga kerja cerdas gratis ini. Keluar rumah. Sukin sudah menunggu dengan sepeda listriknya di depan pintu. Kami berdua memasuki kota. Menuju ke ruang VIP lantai 2 sebuah restoran kelas menengah. Membuka pintu. Sekelompok pria wanita penuh semangat muda. Sedang makan dan mengobrol mengelilingi meja. Begitu aku masuk. Seluruh ruangan langsung gempar. Ini siapa? Salah ruangan kali ya. Sukin muncul dari belakangku. Sangat puas dengan efek ledakan yang ditimbulkan. Ini pacarku. Namanya Ling Chen. Ganteng banget. Gaya lokal ini mantap. Banyak cewek mendekat sambil mengobservasi dengan ramai. Aku duduk tenang di tempat. Tahu bahwa menemani si gadis ke sini hanya untuk memberinya kesempatan pamer. Meski telah mengembalikan wajah sebelumnya. Tapi setelah mengalami 3 kali kepunahan massal spesies, terlalu banyak gen tak berguna telah dibuang. Sudah mencapai bentuk sempurna. Aura manusia super seperti itu tak mungkin disembunyikan. Beberapa pria dengan ekspresi tak ramai mendekat untuk menyuruhku minum. Aku terima semua tantangan. Bekerja bertahun-tahun di luar, apa yang belum kulihat? Beberapa pria muda polos sebenarnya tak punya niat jahat. Tapi tubuhku sekarang secara alami sulit mabuk. Setelah menjatuhkan 3-4 orang, tak ada lagi yang berani mendekat. Setelah makan malam pergi karaoke. Di ruang karaoke aku duduk di sofa diam-diam main ponsel. Menunggu Sukin lelah bernyanyi lalu mengantarnya pulang. Pemain ini terlalu bodoh. Aku saja lebih hebat darinya. Pengen banget ada open beta. Mustahil. Ada analisis expert yang bilang tak akan ada open beta skala besar. Dunia virtual realitas butuh komputasi terlalu besar. Sebenarnya masalah kapasitas pemain sama sekali tidak ada. Karena ini bukan dunia virtual, melainkan dunia nyata. Tak perlu server untuk berkembang. Yang membatasi jumlah pemain hanyalah kehendakku. Game ini terlalu hardcore. Tapi 100 pemain juga terlalu payah. Sekumpulan bentuk aneh. Harusnya yang profesional yang main. Seorang mahasiswa jurusan evolusi alam di samping dengan wajah penuh iri. Kalau aku yang main pasti berevolusi jadi spesies profesional. Aku sudah tahu harus berbuat apa. Kali ini menemani si gadis bersantai. Benar-benar tidak sia-sia.